3136. Jika orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang bergerak, peluang bersaing untuk manik sumber kekuatan ilahi akan lebih kecil. Kemungkinannya kecil, bukan berarti tidak ada. Jika kita membiarkan manik sumber kekuatan sihir jatuh di tangan Zhao Mo, maka kita tidak memiliki peluang sama sekali. Gajah emas berkata dengan dingin. Kakak Wu, untuk saudaramu, kamu hanya perlu membantuku untuk memblokir mereka. Ketika aku mendapatkan mutiara kekuatan sihir, aku akan memberimu kompensasi yang sesuai. Aku akan memberi kalian masing-masing 7 artefak berkualitas tinggi, oke? Suara Zhao Mo keluar lagi. Pidato ini, biarkan keluarga Wu dan mata Tianjiao berbinar. Artefak terbaik adalah artefak yang digunakan oleh Raja Dewa. Artefak tingkat ke-7 adalah artefak tingkat tinggi. Tidak hanya langka, tetapi juga bernilai luar biasa. Pembukaan Zhao Mo adalah artefak 7 tingkat untuk satu orang. Kondisi ini sangat menarik. Dua tokoh keluarga Wu dan keluarga Wei berkedip, saling memandang, mengangguk diam-diam, dan membuat keputusan. Bagus, aku berjanji untuk membantu saudara Zhao. Aku juga. Tokoh terkemuka keluarga Wu dan keluarganya membuka mulut satu demi satu. Tubuh mereka melintas dan muncul di tepi lembah. Pemimpin kedua keluarga setuju untuk membantu keluarga Zhao. Secara alami, Tianjiao lain dari kedua keluarga tidak keberatan, dan mereka juga mengikuti mereka. Ledakan, ledakan. Mereka melancarkan serangan, membantu Zhao Mo dan yang lainnya, dan menahan sebagian dari serangan itu. Mereka memilih untuk membantu Zhao Mo, daripada terus bersaing untuk mendapatkan manik-manik sumber daya. Terus berjuang. Jangan katakan apakah mereka dapat mematahkan pertempuran besar Zhao Mo dalam satu hari. Bahkan jika mereka bisa, itu akan menjadi perkelahian. Seperti yang dikatakan Zhao Mo, peluang mereka untuk menang terlalu kecil. Lebih baik membantu Zhao Mo secara bergiliran, sehingga dia bisa mendapatkan artefak 7 tingkat. Kamu, Jin Xiang dan yang lainnya sangat marah. Karena mereka ingin membantu Zhao Mo, mereka harus membunuh mereka bersama. Membunuh. Tianjiao lainnya diluncurkan dengan marah. Beberapa serangan terus menyerang barisan besar, sementara yang lain menyerang keluarga Wu dan Tianjiao. Namun, begitu serangan itu dibubarkan, mereka tidak dapat menghancurkan barisan keluarga Zhao. Untuk sementara waktu, mereka menemui jalan buntu. Melihat hal ini terjadi, hari akan segera berlalu, dan hati Jin Xiang dan yang lainnya menjadi semakin cemas. Di luar susunan besar. 9 pedang, kamu mencoba yang terbaik untuk membangkitkan kontradiksi di antara keluarga di rumah 9 Jue Heavenly King milikku, tetapi kamu mengirim manik sumber kekuatan sihir untuk membantuku menciptakan Tianjiao yang tak tertandingi di rumah Jiu Jue Tianwang. Menurutmu apakah itu sepadan? Jiu Jue Tianwang vs. Jiu Dao Tianwang. Membantumu membangun Tianjiao yang unik di rumah Jiu Jue Tianwang. Konyol, apakah menurutmu orang-orang di 9 istana surgawi Jue bisa mendapatkan manik-manik kekuatan ilahi? Raja 9 pedang bertanya, dengan sedikit ironi di mulutnya. Oh. Jadi, apakah menurutmu mutiara kekuatan ilahi pada akhirnya akan diambil oleh Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang? Apakah kamu begitu yakin sekarang? 9 Jue Tianwang Dao. Saat ini, hanya tersisa 1 hari setelah 1 bulan. Bahkan jika Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang mengambil tangan sekarang, dia mungkin tidak bisa mendapatkan manik kekuatan dewa. Awas. Dengan senyum tipis, Raja 9 pedang itu tampak sangat percaya diri. Aku tidak tahu mengapa, tetapi firasat buruk muncul di hati 9 Raja Surgawi Jue. Dia mengenal Jiu Dao Tianwang dengan sangat baik. Sisi lain tidak akan pasti. Kali ini, dia telah membuat persiapan untuk mobilisasi. Di barisan besar, serangan berlanjut, tetapi serangan itu diblokir oleh barisan Zhao, pasukan Wu dan Tianjiao, yang berjarak sebulan dan setengah hari lagi. Ini dia pria dari rumah Jiu Dao Tianwang. Saat itu, terdengar suara gemuruh. Mata orang tidak bisa tidak melihat ke satu arah. Ke arah itu, sekelompok pria dan wanita muda melangkah ke udara, tidak lambat atau lambat. Pria dan wanita muda ini adalah orang-orang dari rumah Jiu Dao Tianwang. Sebelumnya, Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang tidak berpartisipasi dalam perebutan sumber kekuatan ilahi. Sekarang, di saat-saat terakhir, orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang muncul. Wajah Zhao Mo berubah. Jika orang-orang dari istana Jiu Dao Tian bergabung dalam pertarungan, situasinya tidak akan baik. Perjuangannya sengit, tapi sekarang sudah berakhir. Mutiara kekuatan ilahi adalah harta istana surgawi Jiu Dao aku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Tianjiao, istana surgawi 9 bilah, mencibir dengan percaya diri. Mereka perlahan-lahan mendesak menuju lembah. Jin Xing, Qin Feng, mari bergandengan tangan. Kamu hanya perlu membantuku memblokir orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang. Aku akan memberimu artefak 7 tingkat. Zhao Mo meraung. Keluarga Zhao pandai menyusun dan menyempurnakan senjata, jadi mereka memiliki artefak paling banyak di setiap keluarga. Jin Xiang dan yang lainnya bergerak sedikit. Apakah manik sumber kekuatan ilahi penting atau artefak itu penting? Selama kamu mendapatkan mutiara kekuatan ilahi, kamu akan dapat membangkitkan seni rahasia asli.
Ketika Istana Kekaisaran Taiksu diadakan, itu dihargai oleh Kaisar dan membuat kemajuan besar. Yang mana yang kamu pilih? Suara Tian Jiao di rumah Jiu Dao Tianwang menyebar ke seluruh aula, yang sangat menarik. Oke, mari kita hancurkan pertempuran bersama. Gajah Emas adalah yang pertama berbicara. Ya, aku setuju. Aku setuju. Tokoh terkemuka lainnya di dunia mulai berbicara satu demi satu, berjanji untuk bergandengan tangan dengan Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang untuk memecahkan susunan besar terlebih dahulu, dan kemudian bersaing memperebutkan sumber kekuatan ilahi dengan kemampuan mereka sendiri. Dibandingkan dengan artefak terbaik tingkat ketujuh, alam adalah manik-manik sumber kekuatan ilahi yang lebih menarik mereka. Meskipun tidak seberharga 7 level, itu jauh dari kekuatan ilahi. Mereka lebih suka berkelahi. Bagus. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang terkekeh dan keluar dari lembah. Tian Jiao wajahnya terlihat bermartabat, dan perlahan mundur dari lembah. Tian Jiao, yang bergabung dengan kediaman Jiu Dao Tianwang, terlalu kuat untuk dilawan. Mereka hanya akan masuk. Lakukan. Seorang pemuda di rumah Jiu Dao Tianwang minum dengan dingin. Tiba-tiba, terjadi kerusuhan kekuatan dewa, dan serangkaian pedang yang menakutkan naik ke langit dan meledak ke barisan besar di lembah. Di rumah Jiu Dao Tianwang, ada banyak dewa yang terbangun dengan faktor kekuatan dewa asli, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Di saat yang sama, Gajah Emas dan yang lainnya juga bergerak. Lembah itu penuh teror. Ledakan, ledakan. Arai besar di bawah kain Zhao bergetar hebat. Meskipun pertempuran telah diatur sebelumnya oleh Tian Jiao dari keluarga Zhao, pertahanannya luar biasa, tetapi tidak dapat menahan begitu banyak serangan Tian Jiao. Klik, klik. Setelah beberapa putaran serangan, retakan muncul di susunan. Mata banyak orang berbinar, dan susunan pertempuran akan segera pecah. Mereka siap bertarung untuk manik-manik sumber kekuatan sihir kapan saja. Manik sumber daya, ini dia. Zhao mau menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak menyerah, dia tetap membuat keputusan dan melemparkan manik kekuatan suci di tangannya dan menerbangkannya. Jika dia tidak membuang manik kekuatan suci dan menunggu formasi pecah, dia pasti tidak akan bisa mempertahankannya. Saat itu, dia dan Tian Jiao dari keluarga Zhao akan mati. Mutiara kekuatan ilahi berubah menjadi pelangi dan terbang jauh. Subscribe Penatua. Manik sumber kekuatan ilahi, menggambar busur, terbang ke kejauhan, menarik perhatian semua orang. Sua, sua, sua. Tiba-tiba, sederet sosok berhenti menyerang dan bergegas menuju manik sumber kekuatan suci. Di antara mereka, pemimpin keluarga bersayap adalah yang tercepat, seperti kilatan petir, mengejar manik sumber kekuatan ilahi, dan memegang manik sumber kekuatan ilahi di tangannya. Pemimpin keluarga bersayap sangat gembira saat dia menangkap manik kekuatan suci. Sayapnya mengepak seperti sambaran petir dan melesat ke depan. Dengan kecepatannya, dia percaya diri untuk menyingkirkan orang. Selama dia bertahan pada setengah hari terakhir, mutiara kekuatan ilahi adalah miliknya. Wajahnya penuh ekstasi. Tidak baik. Mengejar. Jin Xiang dan yang lainnya meraung. Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin, telah berteman dengan keluarga sayap, tetapi sekarang dia tidak peduli dengan hubungan sebelumnya dan saling bergegas. Ada Tian Jiao lain, termasuk Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang, yang juga bergegas menuju pemimpin keluarga sayap. Zizizi. Pemimpin keluarga bangsawan Yiren penuh dengan guntur dan berubah menjadi kilatan petir. Kecepatannya lebih cepat dari Tian Jiao lainnya. Sangat mudah baginya untuk melarikan diri dan menyeret setengah hari terakhir. Brengsek. Berhari-hari raungan arogan, sangat tidak rela. Tokoh terkemuka dari keluarga pemain sayap, termasuk para ahli di luar barisan besar, semuanya sangat gembira. Tetapi pada saat ini, tenda pisau yang mengerikan muncul dari langit antara langit dan bumi. Pedangnya menyilaukan. Itu seperti bulan yang cerah di langit. Itu berkedip dalam sekejap dan bergegas ke pemimpin keluarga bangsawan Yiren dengan kecepatan luar biasa. Kecepatannya tidak lebih buruk dari pemimpin keluarga Yiren. Ini. Mata orang-orang membeku. Ini adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia berasal dari rumah Jiu Dao Tianwang. Dia terlihat acuh tak acuh dan terlihat seperti pedang ajaib. Mencacah. Pemuda berjubah putih membisikkan sepatah kata, dan pedang di tangannya ditebang. Tiba-tiba, cahaya pedang meledak, yang panjangnya puluhan ribu mil, menuju pemimpin keluarga sayap. Dalam sekejap, cahaya pedang muncul di atas kepala pemimpin keluarga sayap dan terpotong oleh teror. Pemimpin keluarga bersayap mengubah wajahnya. Dia berteriak dengan marah dan melambaikan sayapnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang dan naik ke langit, mencoba menghalangi cahaya yang telah ditebas padanya. Namun, ketika bilah pisau jatuh, petir yang dipadatkan oleh guntur langsung runtuh, dan tenda pisau terus memotong. Bagaimana mungkin? Pemimpin keluarga sayap meraung dengan raungan yang luar biasa. Dia tidak pernah berharap bahwa dia tidak bisa menghentikan pihak lain dengan seluruh kekuatannya. Pada saat kritis, dia membuka mulutnya, dan artefak pertahanan keluar dari mulutnya dan muncul di atas kepalanya. Ledakan. Pedang itu terpotong pada artefak pertahanan. Artefak pertahanan bergetar dengan liar dan menghantam pemimpin keluarga bersayap dengan keras. Dia menjerit,
dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit, yang membuat kawah besar di tanah. Sua. Bentuk tubuh pemuda berjubah putih muncul di atas lubang besar, dan melihat ke bawah dengan dingin. Pemimpin keluarga sayap setengah berlutut di tanah, batuk darah dan menatap pemuda berjubah putih di langit. Tian Jiao lainnya, juga tinggal tidak jauh, menatap pemuda berjubah putih dengan ngeri. Secara khusus, gajah emas adalah kebanggaan surga. Mereka sangat menyadari ketakutan pemimpin keluarga bersayap. Raja Yizong, yang membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Di Shenhuang Yizong, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Tapi pemuda berjubah putih, tapi gerakan saling menyakiti, ini kekuatan apa? Bagaimana bisa begitu kuat? Bukankah kultivasinya merupakan bagian penting dari Raja Dewa? Beberapa orang bergumam bahwa budidaya pemuda berjubah putih lebih tinggi daripada Raja. Tidak, kultivasinya masih salah satu dewa. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Faktor kekuatan ilahi yang asli, karena faktor kekuatan ilahi yang asli, orang ini membangunkan faktor kekuatan ilahi yang asli 2 kali. Apa? Kebangkitan kedua dari kekuatan suci. Adegan Tian Jiao, hirup udara sejuk. Setiap kebangkitan kekuatan ilahi menjadi semakin sulit. Kebangkitan selanjutnya setidaknya 10 kali lebih sulit dari yang sebelumnya. Cukup sulit untuk bangun sekali, tetapi lebih sulit lagi untuk terbangun untuk kedua kalinya. Sisi lain hanya Raja Tuhan, tetapi kekuatan ilahi dibangkitkan untuk kedua kalinya, yang sangat mengerikan. Kesulitan semacam ini beberapa kali lebih sulit daripada saat Raja terbangun dalam setengah langkah. Tak heran kekuatan pemuda berjubah putih begitu mengerikan. Kekuatan kebangkitan kedua jauh lebih kuat daripada kebangkitan pertama, yang sama sekali tidak ada bandingannya. Dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama, kekuatan ilahi yang terbangun kedua dapat dengan mudah membunuh yang terbangun. Di luar barisan besar, semua master terkejut. Ini kebangkitan kedua, raja itu berat, kekuatan ilahi dapat dibangunkan 2 kali, yang terlalu mengerikan, iblis. Banyak orang besar menghela nafas. Jiu Jue Tianwang, dengan wajah muram, memandang Jiu Dao Tianwang dan berkata, itu sebabnya kamu percaya diri. Ada kesombongan di rumah Jiu Dao Tianwangmu. Orang lain tidak bisa bersaing dengannya. Hahaha, terima kasih atas pujiannya. Jiu Dao Tianwang tertawa bahagia. Kali ini, rencananya sukses total. Manik sumber kekuatan ilahi, harta yang sangat berharga, dia sama sekali tidak memberikan rencana 9 Jue Tianwang Fu Tianjiao. Dia bermaksud memberikannya kepada pemuda berjubah putih. Untuk mengadakan kegiatan ini, bisa dikatakan dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di satu sisi, itu dapat menghancurkan hubungan antara keluarga besar dari 9 istana surgawi Jue dan membangkitkan kontradiksi mereka. Kedua, mutiara kekuatan ilahi pada akhirnya akan kembali ke pemuda berjubah putih, yang setara dengan mengubah cara untuk memberi penghargaan kepada pemuda berjubah putih, sehingga Tian Jiao lain dari rumah Jiu Dao Tianwang tidak mengatakan apa-apa dan diyakinkan. Memikirkan tempat ini, Raja 9 Pedang lebih nyaman, dan idenya berpikiran terbuka. Tetapi 9 Raja Surgawi Jue, sebaliknya, sangat muram. Dia mengerti bahwa kali ini dia benar-benar dibodohi oleh Raja Surgawi 9 Pisau. Di dalam barisan, pemuda berjubah putih berdiri di udara dan menatap pemimpin keluarga sayap. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar, serahkan manik kekuatan ilahi, atau mati. Tidak ada keraguan bahwa nadanya sombong. Pemimpin keluarga sayap sangat jelek. Jika dia tidak menyerahkannya, dia akan mati. Tunggu sebentar, sekarang manik sumber kekuatan sihir ada di rumah Jiu Jue Tianwang kita. Mari kita tunggu setengah hari, dan kita tidak bisa dibawa ke rumah Jiu Dao Tianwang ketika kita sedang mendiskusikan distribusinya. Saat ini, sebuah suara keluar, tapi itu adalah pemimpin keluarga Wu. Ya, tidak peduli apa. Pearl of Divine Power akan jatuh ke tangan istana surgawi 9 Jue aku. Kemudian Zhao Mo juga berbicara. Tidak buruk. Kemudian, Tian Jiao lainnya mulai berbicara. Tokoh terkemuka dari keluarga aristokrat besar melangkah keluar dari langit dan perlahan-lahan dipaksa untuk pergi ke arah pemuda berjubah putih. Meskipun pemuda berjubah putih terbangun 2 kali dan memiliki kekuatan yang besar, kekuatan ilahi mereka yang telah terbangun dapat mengalahkan satu sama lain. Subscribe Penatua. Tokoh terkemuka dari keluarga besar di rumah Jiu Jue Tianwang perlahan memaksa pemuda berjubah putih itu pergi. Tokoh terkemuka dari keluarga aristokrat besar ini adalah Raja Tuhan. Mereka membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Begitu banyak orang bergandengan tangan untuk mengalahkan pemuda berjubah putih itu. Mencari kematian. Suara acuh tak acuh pemuda berjubah putih terdengar, matanya seperti kilat, dan pedangnya keluar dari sarungnya. Cahaya pedang yang luas ditebaskan ke arah pemimpin keluarga Wu. Bilahnya kokoh, seperti artefak asli. Itu penuh dengan rasa kuno di masa lalu. Kekuatan kebangkitan kedua sangat menakutkan. Wajah pemimpin keluarga Wu sangat berubah, dan tinjunya terus-menerus meledak. Dalam kehampaan, ada kuda perang yang tak terbatas. Kuda itu melangkah ke udara dan bergegas maju. Kakak Wu, aku akan membantumu. Ayo pergi.
Selain tokoh keluarga Wu, ada tokoh terkemuka Wei Jia dan Zhao Mo. Keduanya menyerang pemuda berjubah putih dengan 3 serangan. Ledakan, ledakan. Tenda pisau yang cerah terpotong, dan serangan 3 orang yang tak henti-hentinya bertabrakan, telah menimbulkan suara ledakan yang mengerikan. Namun, bahkan dengan 3 musuh dan 3 orang Zhao Mo masih melawan arah angin. Serangan mereka terus runtuh dan dihancurkan oleh tenda pisau. Pada akhirnya, ketiga pria itu mundur dan tampak pucat. Di mata ketiganya, mereka sangat terkejut. Kebangkitan kedua dari kekuatan ilahi, kekuatannya sungguh luar biasa. Menyentuh. Pemuda berjubah putih itu melangkah selangkah demi selangkah, dan tenda pedang lahir di bawah kakinya. Tenda pedang yang mengerikan meledak, dan momentumnya seperti badai. Wajah Zhao Mo berubah lagi. Ayo kita lakukan bersama. Banyak sekali dari kita yang tidak percaya itu bukan lawannya. Pemimpin keluarga Wu meraung. Oke, ayo kita lakukan bersama. Para pemimpin keluarga aristokrat lainnya membuka mulut mereka dan menarik napas kuat-kuat. Mereka dekat dengan tokoh keluarga Wu dan Zhao Mo, berniat untuk melawan pemuda berjubah putih bersama. Apakah kamu ingin menipu yang kurang dengan yang lebih, padahal kita adalah hiasan? Pada saat ini, di sisi lain, terdengar suara ejekan, lalu nafas yang kencang keluar dan mengunci tokoh-tokoh terkemuka keluarga Wu dan lainnya. Itu adalah Tian Jiao lain dari rumah Jiu Dao Tianwang. Mereka juga melangkah keluar dan memaksa mereka untuk memimpin keluarga Wu, Zhao Mo, dan lainnya. Zhao Mo dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Di rumah Jiu Dao Tianwang, tidak sedikit Tian Jiao dengan peringkat yang sama. Jika orang-orang ini turun tangan dan pemuda berjubah putih itu terlibat, mereka pasti akan kalah. Untuk sesaat, Zhao Mo dan yang lainnya berdiri diam dan tidak berani bergerak. Manik sumber daya, serahkan. Pemuda Beipao tidak lagi memperhatikan Zhao Mo dan yang lainnya, tetapi berfokus pada para pemimpin keluarga sayap. Ini dia. Pemimpin keluarga sayap mengertakkan gigi, tetapi dia masih melemparkan manik kekuatan ilahi dan terbang ke pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih melambaikan tangannya dan menggenggam manik kekuatan suci. Mata panas, menatap manik-manik kekuatan sihir di tangan pemuda berjubah putih itu, meski bersemangat, tapi tidak ada siapa-siapa. Untuk sesaat, adegan itu hening, tidak ada yang melakukannya, dan tidak ada yang memperjuangkannya. Waktu begitu lambat hilang. Meskipun Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang merindukan mutiara kekuatan ilahi, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing untuk mendapatkannya ketika jatuh ke tangan para ahli seperti pemuda berjubah putih. Dengan cara ini, sebentar lagi, ada 2 jam tersisa sebelum akhir bulan. Semua orang mengira kali ini perebutan sumber kekuatan suci akan berakhir seperti ini. Sayang sekali bocah yang melanggar rencanaku tidak terbunuh. Jika kamu mencari kesempatan nanti, kamu harus membunuh bocah itu. Di luar barisan besar, Raja 9 Pedang bersenandung dengan dingin. Kali ini, rencananya sukses total. Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak membunuh Luming. Ya. Saat berikutnya, Raja 9 Pedang itu sedikit terpana, dan ekspresinya aneh. Karena di gambar dataran tinggi, ada beberapa figur lagi. Tidak jauh dari sana, beberapa sosok terbang menuju pemuda berjubah putih itu. Di antara tokoh-tokoh tersebut, salah satunya adalah Luming. Haha, waktunya akan tiba. Bocah ini lari untuk mati. Mata Jiu Dao Tianwang cerah. Tidak baik. Tapi 9 Raja Surgawi Jue, di dalam hati sebenarnya berat. Terlalu berbahaya bagi Luming untuk menabrak saat ini. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang ingin membunuhnya. Dia tidak bisa lari sama sekali. Tobi di hadapan seorang pemuda berjubah putih. Tapi pemimpin keluarga Jin, master keluarga aristokrat orang sayap, master keluarga Qin dan sebagainya, melihat Luming, di mata satu demi satu mengedipkan kesempatan membunuh. Dalam pertempuran tersebut, banyak orang juga menemukan Luming. Itu anak laki-laki. Mata banyak Tian Jiao di rumah Jiu Dao Tianwang berkilat, dan kesempatan untuk membunuh muncul. Luming. Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin, memiliki ledakan di matanya. Tidak baik. Tokoh terkemuka keluarga Wu, serta beberapa Tian Jiao keluarga Wu, mengubah wajah mereka dan berteriak secara rahasia. Kehadiran Luming sekarang sangat merugikannya. Satu demi satu, mata dingin tertuju pada Luming, tapi Luming sepertinya tidak melihat ini. Beberapa anak muda yang bersamanya berhenti dan tidak berani maju, tapi Luming tetap melangkah maju. Benar-benar hidup, semua yang seharusnya ada di sana. Luming bergumam, dan kemudian matanya tertuju pada tangan pemuda berjubah putih itu, tepatnya, jatuh pada manik kekuatan suci di tangannya. Manik sumber daya, aku di sini pada waktu yang tepat. Mata Luming cerah. Bocah ini, kami beruntung. Ini hampir berakhir. Bocah itu mengirimnya ke pintu. Dia membunuhnya dan memohon kepada Raja Surga. Bagus, haha. Beberapa Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang ingin memulai, tetapi beberapa orang lebih cepat dari mereka. Luming, akhirnya aku bertemu denganmu. Hari ini, kamu akan mati. Dengan raungan, gajah emas itu penuh dengan cahaya kemasan, seperti matahari kemasan, bergegas menuju Luming.
Jin Xing dan Jin Yuan, di antara 4 sosok luar biasa dari keluarga Jin, semuanya mati di tangan Lu Ming. Pemimpin keluarga Jin telah memberikan perintah untuk membunuh Lu Ming setiap kali ada kesempatan. Ketika Jin Xiang melihat Lu Ming, dia tidak ragu. Kong! Gajah emas menampilkan pedang penghancur kekosongan. Cahaya pedang emas memotong kekosongan dan memotong ke Lu Ming. Mengaum. Raungan keluar, dan Lu Ming diubah menjadi dewa kuno baju besi hijau. Tombak itu meledak dan mengenai cahaya pedang emas. Cahaya pedang emas tiba-tiba dan bergetar keras. Tubuh gajah emas bergetar, dan tubuhnya tiba-tiba mundur puluhan ribu meter. Kamu. Gajah emas menatap Lu Ming, ketakutan. Baru saja, dia merasakan kekuatan Lu Ming, yang luar biasa. Kekuatan alam surga begitu kuat sehingga jauh di luar dugaannya. Ya. Tak jauh dari situ, mata pemuda berjubah putih itu juga berkoagulasi. Dia selalu sangat bangga dengan bakatnya, tetapi Lu Ming hanyalah alam dewa surga. Dia memiliki kekuatan seperti itu. Bakatnya jelas lebih tinggi darinya. Dia memiliki peluang membunuh yang kuat untuk Lu Ming. Sua. Saat ini, 2 sosok muncul di samping gajah emas. Salah satunya adalah pemimpin keluarga Qin, yang lainnya adalah pemimpin keluarga sayap. Meskipun pemimpin keluarga sayap telah dilukai oleh pemuda berjubah putih sebelumnya, itu tidak fatal dan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Subscribe Penatua. Jin Xiang, Lu Ming sangat aneh dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku khawatir kita tidak bisa membawanya sendirian. Ayo bertarung bersama. Pemimpin keluarga sayap. Dia dan tokoh-tokoh keluarga Qin pernah bertengkar dengan Lu Ming sebelumnya, dan tahu bahwa Lu Ming sangat kuat. Oke, ayo singkirkan Lu Ming. Gajah emas menggertakkan giginya, lalu ketiga tuan itu memaksa Lu Ming pergi bersama. Ada begitu banyak orang yang bertarung dengan satu orang, dan itu masih surga dan alam dewa. Apakah kamu masih membutuhkan wajah? Ayo, bertarung. Kami akan bertarung denganmu. Pemimpin keluarga Wu memanggil dan ingin membantu Lu Ming. Kamu sebaiknya tidak bergerak. Cahaya pedang menyala, dan kesombongan dari istana surgawi 9 dao mengunci pemimpin keluarga Wu. Beberapa orang ingin membunuh Lu Ming. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi orang lain ingin membantu Lu Ming, mereka tidak dapat mengizinkannya. Kamu. Pemimpin keluarga Wu terlihat jelek. Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi kucing dan anjing ini tidak bisa membantuku. Lu Ming menatap pemimpin keluarga Wu dan tersenyum. Ini membuat Jin Xiang dan yang lainnya terlihat jelek. Lu Ming menganggap mereka sebagai kucing dan anjing. Pemilik keluarga Jin dan orang lain di luar Dazen juga tidak terlihat baik. Gajah emas dan lainnya adalah kucing dan anjing. Apakah mereka? Bocah ini, kamu harus mati. Membunuh. Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin dan pemimpin keluarga sayap, bergerak bersama. 3 serangan mengerikan, menuju Lu Ming. Fase Dharma Naga. Lu Ming meraung dan menginjaknya. 9 naga bercakar meraung di udara. 29 naga bercakar dengan panjang 10.000 meter. Pada awalnya, Lu Ming jatuh ke dalam kehampaan hidup dan mati. Dia tidak hanya memahami keterampilan rahasia asli, gerbang dominasi, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam keterampilan sihir dan seni rahasia lainnya. Sama seperti fase Dragon Dharma Jue, itu telah meningkat sedikit, dan dapat memadatkan 29 cakar naga dalam satu nafas. 29 naga bercakar menembak bersama, seperti pasukan naga. Naga itu begitu besar dan kuat sehingga ia bergegas ke 3 gajah emas. Kemudian, pikir Lu Ming, 9 rantai es, juga terbang keluar, menuju 3 rantai yang berliku. Lu Ming, sebaliknya, menggunakan teknik kunpeng 9 hari dan membunuh Jin Xiang dalam sekejap. Potong bulan. Lu Ming memegang tombak dan memotongnya. Tombak berbentuk bulan sabit dipotong ke arah gajah emas. Sekarang, pemahaman Lu Ming tentang 3 serangan pemusnahan telah mencapai batas ke-8. Jarak antara serangan ke-9 dan serangan ke-3 hanya berjarak 1 baris. Kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, Lu Ming menampilkan 2 jenis seni rahasia, 2 jenis keterampilan sihir. Bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak cara pada saat yang sama, dapatkah kekuatan sucinya mendukungnya? Yang lainnya ternganga. Serangan badai semacam ini sangat melelahkan. Orang lain, bahkan jika mereka menguasai berbagai seni dan keterampilan rahasia, tidak berani meledak seperti Lu Ming. Kekuatan ilahi tidak bisa bertahan. Tapi Lu Ming punya rumus untuk mengukur kata. Dia tidak khawatir sama sekali. Pemimpin keluarga bangsawan Yiren dan pemimpin keluarga Qin diblokir oleh rantai es dan metode naga, sehingga sulit untuk dipisahkan untuk sementara waktu. Lu Ming, sebaliknya, berfokus pada gajah emas. Tombak itu terpotong dan bertabrakan dengan pedang gajah emas yang memecahkan kehampaan. Seperti terakhir kali, gajah emas kaget dan mundur. Bunuh gelombang. Lu Ming minum dan menggunakan jurus terkuatnya untuk meledakkan bintang. Ini tembakan besar di gajah emas. Murid gajah emas berkontraksi dan merasakan ancaman fatal. Langkah Lu Ming bisa menjadi ancaman baginya.
Ledakan. Gajah emas meraung dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya tampak benar-benar emas, seperti patung emas. Wah, wah. Dia memegang pedang emas. Dalam sekejap, dia memotong ratusan pedang. Dia meletakkan jaring pedang yang berat di sekujur tubuhnya, mencoba menghalangi gerakan Luming. Namun, kartu terbawah Luming, lebih dari ini. Murid Katoda. Luming bergumam. Pada saat ini, mata Luming memutih. Luming akhirnya menggunakan teknik rahasia, Yin Yang Sentong. Namun, Luming tidak menggunakan Yin Yang Sentong lengkap, tetapi hanya menggunakan pupil Katoda. Yin Yang Sentong, yang lengkap menghabiskannya terlalu banyak. Namun, bahkan pupil Katoda pun sangat kuat. Pusaran air tiba-tiba muncul di atas gajah emas, dan kekuatan dingin yang mengerikan menyelimuti gajah emas itu. Wajah Jin Xiang berubah dengan liar. Dalam sekejap, dia merasakan seluruh tubuhnya membeku. Otot, tulang, darah, dan bahkan jiwa membeku, dan kekuatan dingin yang menakutkan akan membekukannya sampai mati. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi itu tidak membantu. Kekuatan dingin terlalu mengerikan, tidak hanya dingin, tetapi juga korosif. Ledakan. Bintang meledak, Luming menembakkan kekuatan yang menghancurkan dan mengalahkan cahaya pedang gajah emas dalam satu gerakan. Wah! Luming memegang tombak dan menusuk gajah emas di alisnya. Tidak. Tidak. Salah satunya adalah gajah emas berteriak pada dirinya sendiri, ketakutan. Salah satunya adalah raungan pemilik keluarga emas di luar barisan besar. Tapi tidak peduli berapa banyak mereka berteriak, mereka tidak bisa mengubah kenyataan. Puff! Tombak Luming menembus alis gajah emas. Kekuatan kehancuran menghancurkan jiwa gajah emas. Gajah emas, mati. Sejauh ini, 3 dari 4 pahlawan keluarga Jin tewas di tangan Luming. Tidak. Di luar garis pertempuran, pemilik keluarga Jin meraung marah, matanya merah, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Tuan lain dari keluarga Jin tidak lebih baik. Mereka menatap Luming dalam gambar dengan mata ganas, berharap membuat Luming frustrasi. Keempat pahlawan keluarga Jin adalah 4 Tianjiao paling menonjol di generasi muda keluarga Jin. Keluarga Jin sangat brilian. Mereka memiliki 4 talenta yang luar biasa. Mereka mengira keluarga Jin akan lebih kuat di masa depan. Tapi sekarang, 3 dari 4 pahlawan sudah mati, dan 1 masih terbunuh. Kita bisa membayangkan suasana hati mereka. Orang-orang dari keluarga bangsawan lain menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Semakin lemah keluarga Jin, semakin bahagia mereka. Tidak, kembali. Melihat gajah emas terbunuh, pemimpin keluarga Yiren dan keluarga Qin sangat terkejut. Dia mundur dengan liar, dia jauh dari Luming, dan matanya menunjukkan ketakutan. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk melawan Luming, dan salah satu dari mereka terbunuh dalam sekejap, yang hampir membuat mereka takut. Kekuatan Luming lebih kuat dari terakhir kali aku mulai dengan mereka. Sangat kuat. Di tempat kejadian, semua Tianjiao menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Luming hanyalah dewa, kekuatan seperti itu terlalu jahat. Secara khusus, beberapa Tianjiao di kediaman Jiu Dao Tianwang memiliki pandangan beku di mata mereka, terutama mereka yang berpartisipasi dalam pengepungan terakhir Luming, dan wajah mereka lebih bermartabat. Jika mereka baru saja naik, salah satu dari mereka mungkin telah jatuh. Jika kamu ingin melakukannya, kamu bisa melakukannya. Jika kamu ingin mundur, itu tidak mudah. Luming minum dengan dingin dan menunjukkan keahlian Kunpeng selama 9 hari. Sayap Kunpeng mengepak, dia bergegas ke pemimpin keluarga Qin. Subscribe Penatua. Keluarga bangsawan Yiren, pemimpin keluarga Qin, bergandengan tangan dengan Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang untuk membunuhnya terakhir kali. Jika Luming tidak memasuki alam hidup dan mati pada saat kritis, dan memahami pintu dominasi, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Baru saja, pihak lain bergabung dengan gajah emas untuk membunuhnya. Bagaimana Luming bisa melepaskannya? Pemimpin keluarga bangsawan Yiren terlalu cepat. Dia pertama kali bergegas ke pemimpin keluarga Qin. Kecepatan Luming lebih cepat dari tokoh terkemuka keluarga Qin. Jarak antara kedua sisi dengan cepat menyempit. Tidak, Saudara Yi, datang dan bantu aku. Tokoh-tokoh keluarga Qin banyak minum dan meminta bantuan dari para pemimpin keluarga sayap. Namun, pemimpin keluarga sayap, yang berani bertarung dengan Luming dan kabur sendirian, menghilang dalam sekejap. Kebanggaan winger lainnya pun ikut kabur. Brengsek. Pemimpin keluarga Qin meraung, dan kemudian bergegas ke Tianjiao lain dari keluarga Qin dan meraung, cepat, kamu dan aku akan bertarung bersama untuk memblokir pria ini. Waktunya akan tiba. Saat waktunya tiba, itu akan menjadi kematiannya. Ada beberapa dari mereka di rumah Tianjiao. Namun, Qin Tianjiao ini saling memandang dan semua mundur dengan kecepatan penuh. Luming dapat dengan mudah membunuh Jin Xiang. Lebih mudah untuk membunuh mereka. Beraninya mereka membantu para pemimpin keluarga Qin. Saat ini, apakah kamu pemimpin atau bukan, penting untuk melindungi hidup kamu terlebih dahulu. Kamu. Teriak pemimpin keluarga Qin dengan ngeri, tapi kali ini, Luming sudah mengejarnya. Gemuruh.
Sekelompok 9 naga bercakar bergegas menuju pemimpin keluarga Qin. Prestasi Luming masih rendah. Mungkin seekor naga bercakar 9 memiliki kekuatan yang terbatas. Tapi 29 cakar naga menyerang bersamaan, dan itu adalah serangan yang mematikan. Itu luar biasa. Selain itu, serangan 9 rantai es, pemimpin keluarga Qin, sedang terburu-buru untuk sementara waktu. Murid Katoda. Luming berbisik, pusaran air muncul di kepala tokoh terkemuka keluarga Qin. Itu berputar dengan liar, dan kemudian kekuatan dingin mengalir ke arah pemimpin keluarga Qin. Tidak, tinju 7 luka, blokir untukku. Tokoh terkemuka keluarga Qin meraung dan melukai diri mereka sendiri dengan kekuatan sihir mereka. Mereka memperkuat kekuatan tinju 7 luka. Mereka terus mengayunkan tinju mereka. Mereka mencoba memblokir kekuatan dingin dari pupil Katoda. Benar saja, kekuatan tinju yang mengerikan pecah, dan kekuatan dingin, pupil Katoda, untuk sementara diblokir. Namun, serangan susulan Luming telah tiba. Bintang yang meledak. Suara ketidakpedulian terdengar seperti jimat. Ledakan. Tombak yang mengerikan meledak dan membombardir tubuh pemimpin keluarga Qin. Tubuh pemimpin keluarga Qin bergetar hebat dan terbang keluar, memuntahkan darah. Dia siap kali ini. Dia tidak terbunuh oleh satu gerakan seperti Jin Xiang, tetapi dia dikalahkan oleh Luming dan terluka parah. Pemuda dari keluarga Qin bergegas ke Istana 9 Pedang dengan ketakutan dan berteriak, apakah kamu akan membunuh anak ini? Ayo pergi, ayo pergi. Orang ini terlalu jahat. Jika dia membunuh kita, dia juga akan membunuhmu. Saat ini, Tian Jiao dari keluarga Qin hanya bisa menaruh harapannya pada rumah Jiu Dao Tianwang. Memang, bocah ini terlalu jahat. Ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Suara dingin terdengar, tapi Duan Jiang. Duan Jiang tidak membunuh Luming terakhir kali. Sekarang dia menemukan bahwa kekuatan Luming lebih kuat. Dia juga sedikit ketakutan. Dia ingin segera membunuh Luming. Yah, mari kita lakukan bersama. Tian Jiao lain dari rumah Jiu Dao Tianwang juga berbicara. Tiba-tiba, ada 7 atau 8 hembusan nafas yang mengerikan, menuju Luming. Luming menyapu dengan senjatanya, mengalahkan nafas, tapi sosoknya juga terhalang. Pemimpin keluarga Qin mengambil kesempatan untuk bergegas ke belakang banyak Tian Jiao di rumah Jiu Dao Tianwang. Dia mengambil napas panjang dan santai. Dia akhirnya memulihkan hidupnya. Luming, Luming, setelah kamu mati, aku akan mengambil tubuhmu untuk memberi makan anjing liar. Pemimpin keluarga Qin menatap Luming dan sangat membenci Luming. Gambar-gambar di sini bisa dilihat di luar. Dia benar-benar berantakan sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan, hanya 1 lawan 1. Sudahkah kamu bertanya kepada kami apakah kamu ingin menipu yang lebih sedikit dengan lebih banyak? Pemimpin keluarga Wu meraung, dan bersama dengan Zhao Mo, pemimpin keluarga, datang ke sisi Luming. Dengan nafas yang kuat, mereka bergegas menuju orang-orang di istana Jiu Dao Tian. Dengan kalian bertiga, apakah kalian bisa melawan kami? Itu di luar kemampuan kami. Duan Jiang mencibir. Kalian, lihat saja, bukan. Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin tidak takut pada mereka. Pemimpin keluarga Wu memandang Tian Jiao dari keluarga aristokrat lainnya. Selain keluarga Jin, keluarga Qin, keluarga bersayap, dan beberapa keluarga bangsawan lainnya, mereka semua memiliki Tian Jiao, pemimpin keluarga Wu, yang ingin mengajak mereka bertarung bersama. Namun, mata Tian Jiao itu menyapu ke arah pemuda berjubah putih dari rumah Jiu Dao Tianwang, menunjukkan warna ketakutan. Yang mereka takuti adalah anak muda berbaju putih. Adegan ini secara alami dilihat oleh Luming. Tuan-tuan, jika dia melakukannya, bagaimana dengan aku? Luming menunjuk ke pemuda berjubah putih. Berikan padamu. Kerumunan tercengang. Meskipun kekuatan Luming kuat, dia adalah seorang pemuda berjubah putih, tetapi teror kebangkitan kedua kekuatan ilahi itu ada. Aku khawatir sangat mudah untuk membunuh gajah emas. Namun, meskipun Luming Gang membunuh gajah emas itu tidak mudah. Luming, bisakah kita melawan pemuda berjubah putih? Luming, pria ini terbangun dengan faktor kekuatan kedua. Sepatah kata dari Tian Jiao mengingatkan aku. Tidak heran kita terbangun dengan faktor kekuatan untuk kedua kalinya. Hati Luming tergerak. Tidak heran ketika dia baru saja datang, dia melihat bahwa pria ini sedang memegang manik kekuatan suci di tangannya, tetapi tidak ada yang naik untuk mengambilnya. Ternyata dia telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli untuk kedua kalinya, yang mengejutkan publik. Menarik, dia, berikan padaku. Luming menambahkan. Ini tidak hanya membuat hati orang lain bergetar, biarkan mata pemuda berjubah putih, tetapi juga meledak dengan kecemerlangan yang cerah. Hadirin sekalian, tujuan kali ini sangat sederhana. Biarkan Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang saling bertarung, menimbulkan konflik di antara berbagai keluarga bangsawan dan melemahkan kekuatan kita. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk. Luming terus berbicara. Dia tahu bahwa 9 Dao Heavenly King membeli master keluarga Sikong, jadi mudah untuk menebak tujuan dari 9 Dao Heavenly King kali ini. Mata banyak orang berkilat, dan mereka tahu bahwa Luming benar. Itu memang terjadi. Di luar barisan, 9 pedang Raja Langit mencibir di sudut mulutnya.
Ini adalah konspirasi, dan tidak sulit bagi orang lain untuk menebak tujuannya. Namun, keluarga besar bertengkar satu sama lain, dan Tianjiao banyak jatuh, dan kontradiksinya sangat dalam. Bahkan jika dia mengerti bahwa itu adalah rencananya, kontradiksi itu tidak dapat dihilangkan. Inilah kekuatan rencananya, yang bisa diwujudkan meski orang lain mengetahuinya. Selain itu, ada keberadaan faktor kekuatan ilahi asli di rumah Jiu Dao Tianwang. Jelas, pihak lain tahu bahwa manik sumber kekuatan ilahi akan diambil olehnya. Raja Surgawi 9 Dao tidak ingin membiarkan manik sumber kekuatan ilahi diperoleh oleh kita. Dari awal hingga akhir, mereka semua mencampakkan kita untuk bermain. Tapi aku tidak akan jatuh ke tangan satu sama lain seperti yang dia inginkan. Mari bergandengan tangan, kamu bisa membantuku memblokir orang-orang ini, dan aku akan merebut manik-manik kekuatan suci. Suara Luming bergema di seluruh penonton. Subscribe Penatua. Kata-kata Luming, biarkan banyak 9 mata Jue Tianwang Fu Tianjiao memancarkan cahaya dingin. Setelah Lumingi mengingatkan mereka, mereka juga mengerti. Dari awal hingga akhir, Istana 9 Pedang adalah tentang melempar mereka untuk dimainkan. Mereka memiliki pemuda berjubah putih dan ahli lainnya, siapa yang bisa bersaing dengannya. Tidak heran jika Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang pada awalnya tidak ikut campur dalam perebutan Shen Yuanzu, dan membiarkan Jiu Jue Tianwang Fu saling membunuh dan membunuh satu sama lain. Pada akhirnya, manik sumber kekuatan ilahi masih akan jatuh ke tangan orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang. Mereka hanya diombang-ambingkan seperti sekelompok badut. Ada gelombang kemarahan di banyak orang. Luming, aku akan bertarung denganmu. Tidak peduli siapa yang berada di tangan manik kekuatan suci, itu tidak bisa jatuh ke tangan orang-orang di Istana 9 Pedang. Pemimpin keluarga Wu menelepon lebih dulu. Belakangan, Zhao Mo dan tokoh-tokoh terkemuka keluarganya mengikuti. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Setelah itu, beberapa anak muda keluar bersamaan dengan Luming, dan mereka dipenuhi dengan nafas yang kuat. Oke, mari bergandengan tangan. Orang-orang muda ini berbicara satu demi satu. Mereka semua adalah pemimpin keluarga bangsawan lainnya. Saat ini, mereka tidak berniat dipindahkan oleh Luming dan lainnya. Tapi pria itu sangat kuat. Apakah kamu yakin? Luming bertanya, mengacu pada seorang pria muda. Berikan padaku. Luming tersenyum dan melangkah menuju pemuda berjubah putih. Zhao Mo, pemimpin keluarga Wu, dan yang lainnya berada di depan Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang, sehingga mereka tidak dapat mengganggu Luming. Pada saat ini, perhatian publik. Pemuda Tianjiao dalam barisan besar dan semua ahli di luar barisan memusatkan perhatian mereka pada pemuda Luming dan Bai Pao. Melihat Luming berjalan selangkah demi selangkah, pemuda berjubah putih itu juga menunjukkan warna terkejut. Dia tidak menyangka Luming akan berani menantangnya sendirian. Menarik. Pria muda berjubah putih membuka mulutnya. Pisaunya goyah dan kuat. Tunggu sebentar, itu tidak menyenangkan. Luming tersenyum tipis. Ya Tuhan 7, kamu memiliki kekuatan seperti itu, langka di dunia, tetapi kamu terlalu percaya diri untuk berpikir kamu bisa melawanku, kamu terlalu percaya diri. Jalan pemuda jubah putih. Kamu akan tahu kapan kamu bertarung. Jawaban Luming sangat sederhana. Bagus, ingat, pecundang, Yuan Yu. Dengan lambaian tangannya, pemuda berjubah putih itu terbang ke langit dan melayang di langit. Namun, tidak ada yang berani bersaing. Ledakan. Setelah Yuan Yu membuang manik kekuatan suci, dia menghembuskan nafas keheranan. Bayangan pedang transparan pecah dari Yuan Yu dan menembus langit yang dalam. Ayo. Mata Luming menunjukkan rasa perang yang kuat, tubuh setinggi ratusan meter, penuh kekuatan sihir, dipenuhi dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Mengaum, mengaum. Nyanyian naga, dan di atas kepala Luming, ada 9 cakar naga berkumpul bersama. Sebanyak 20 naga 9 cakar raksasa muncul bersama, dan pemandangannya menakjubkan. Membunuh. Luming meraung dan melangkah keluar. 29 naga bercakar menuju Yuan Yu. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar, berkelok-kelok menuju Yuan Yu. Aku akan menghancurkannya jika kamu sedikit bak. Yuan Yu minum dengan dingin, dan pedangnya keluar dari sarungnya, dan dia tiba-tiba dipotong. Bayangan pedang di kepalanya menyatu dengan pedang di tangannya dan memotong pedang dengan panjang puluhan ribu mil. Saat bilahnya dipotong, sepertinya seluruh langit dan bumi terbelah. Tenda pisau mengambil gelombang energi yang tak ada habisnya dan menyapu ke arah Luming. Gelombang kekuatan yang tak habis-habisnya membombardir naga 9 cakar, yang bergetar hebat dan kemudian meledak satu persatu. Ledakan, ledakan. Ledakan mengerikan terdengar secara intensif, dan 29 naga bercakar, hampir dalam satu tarikan napas, semuanya runtuh. Lalu ada rantai es. Sulit untuk menolak kekuatan tenda pisau Yuan Yu dengan kekuatan rantai es. Setelah sedikit perlawanan, semuanya pecah. Bintang yang meledak. Pada saat ini, Luming menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengerahkan gerakan ledakan bintang. Tombak, sebesar gunung, membombardir bilahnya.
Saat tombak dipukul, bilahnya akan meledak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Namun, kekuatan kehancuran diimbangi secara langsung. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas menuju Luming. Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur ribuan mil. Ki dan darahnya melonjak, dan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Luming terluka. Tian Jiao di rumah Jiu Jue Tianwang khawatir. Luming dikalahkan oleh Yuan Yu. Jika Yuan Yu mengalahkan Luming, mereka hanya bisa kabur. Jika kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa, andalkan saja dia. Kamu ingin bertengkar dengan Yuan Yu. Orang bodoh berbicara tentang mimpi. Duan Jiang mencibir. Di luar barisan besar, wajah 9 Dao Heavenly King juga menunjukkan senyuman. Sungguh kekuatan yang kuat, apakah ini kebangkitan kedua dari faktor kekuatan ilahi yang asli? Luming berbisik. Kebangkitan kedua dari faktor kekuatan ilahi asli membuat kekuatan ilahi lebih menakutkan dan kuat. Kekuatan, 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 kekuatan untuk menghancurkan. Baru saja, pisau Yuan Xiu langsung menembus berbagai cara Luming, dan dia kuat dan mendominasi. Dengan kekuatan ini, matilah, pedang Yukong. Yuan Yu minum dengan dingin, memegang pisau di kedua tangannya, dan tiba-tiba memotongnya. Sua. Cahaya pisau putih perak, teror tak terbatas, dipotong ke Luming, cepat tak tertandingi. Pada saat ini, Luming sepertinya merasa bahwa ruang di sekitarnya terjepit, membuatnya ingin menghindar, dan kecepatannya akan sangat melambat. Di hadapan pisau ini, hanya perlawanan keras. Cobalah kekuatan gerbang dominasi. Luming memiliki pandangan harapan di matanya. Dia tidak ingin membuka pintu dominasi, tetapi jelas bahwa dia bukan lawan dari pihak lain jika dia tidak menggunakan pintu dominasi. Keluarlah, gerbang tuan. Luming bergumam, dan sebuah gerbang batu tua muncul di kepalanya di antara gerakan kekuatannya. Sekarang, pameran gerbang dominasi, Luming Shi cukup populer. Gerbang dominasi, sangat kokoh, seperti gerbang kuno, melintasi ruang dan waktu. Begitu gerbang dominasi keluar, itu mengirimkan gelombang yang mencengangkan. Menekan itu untukku. Luming melambaikan tangannya, dan gerbang tuannya terbang keluar. Itu setinggi 10.000 kaki, memancarkan cahaya ungu dan emas, dan mengenai cahaya pisau Yuan Yu. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya perak pedang terpotong di gerbang Tuhan. Getaran gila dari keduanya membangkitkan gelombang energi yang tak ada habisnya, menyapu ke segala arah. Ledakan. Kemudian, cahaya keperakan dari pedang pecah, dan gerbang kendali terguncang kembali. Bagaimana kamu bisa? Yuan Yu meraung kaget. Baru saja, dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Luming, tapi tanpa diduga, dia dihadang oleh Luming. Tidak ada yang salah dengan Luming. Bukan hanya dia, tetapi orang lain yang melihat pemandangan ini juga sedikit terkejut. Ternyata Luming masih punya kartu. Banyak orang berbisik, lebih banyak orang gila. Metode Luming mengejutkan. Subscribe Penatua. Datang lagi. Luming minum, menginjak kekosongan, dan pergi menuju Yuan Yu. Gerbang dominasi, bergerak bersama Luming, memancarkan kecemerlangan yang cemerlang, dan terus membombardir Yuan Yu. Pecahkan untukku. Yuan Yu minum, pedangnya tergantung di udara, dan tangannya terus mencubit segelnya. Bersenandung. Pedang bergetar dan bilahnya membubung ke langit. Kemudian terbang keluar dan memotong ke gerbang dominasi. Ini adalah semacam metode pedang kerajaan, dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Kong. Pedang itu dipotong di gerbang Tuhan, dan membuat suara emas dan besi saling beradu. Namun, pintu Tuhan aman dan sehat, dan pedang terbang keluar. Setelah pedang bergetar dan terbang, ia berbelok di tikungan, dan benar-benar melewati gerbang tuannya dan membunuh Luming. Dia ingin melewati gerbang dominasi dan membunuh Luming secara langsung. Namun, Luming sudah lama berharap bahwa dia akan melakukan langkah seperti itu. Dalam sekejap gerbang dominasi, dia kembali ke kepala Luming dengan kecepatan yang mencengangkan dan terus membombardir pedang. Kapan? Pedang terus diledakkan. Huhuhuhu. Kemudian, dari pintu dominasi, terdengar suara desingan, dan daya tarik yang mengerikan meledak. Pintu gerbang dominasi ternyata hanya memiliki satu kusen pintu yang terbuat dari batu. Bagian tengah kosong dan gelap. Saat ini, tempat gelap berputar seperti lubang hitam. Daya tarik teror tiba-tiba menyelubungi pedang yang berdengung dan bergetar, namun dilawan daya tariknya dan sulit digerakkan. Ledakan. Kemudian, gerbang tuannya membunuh Yuan Yu lagi. Begitu wajah Yuan Yu berubah, dia kehilangan pedangnya. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan dan memotongnya. Pedang dipotong di gerbang tuannya. Gerbang tuannya baru saja bergetar, tetapi tenda pedangnya patah. Luming terus mengontrol gerbang master dan membombardir Yuan Yu. Yuan Yu hanya bisa melawannya. Dua orang benar-benar kuat hingga kuat, tabrakan konstan, semangat meluap. Namun, kedua pria itu serupa dalam hal kekuatan serangan saja. Namun, pintu dominasi terus-menerus mengeluarkan daya tarik semacam itu, yang secara serius memengaruhi pengerahan tenaga Yuan Yu. Dia perlu menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan daya tarik.
Dengan cara ini, setelah lebih dari 10 gerakan, Yuan Yu sudah berada di bawah angin. Yuan Yu perlahan dikalahkan dan mundur lagi dan lagi. Tubuhnya sedikit gemetar, yang jelas disebabkan oleh tekanan yang besar. Murid dari semua orang yang melihat pemandangan itu melebar. Yuan Yu tidak mungkin mengalahkannya. Kekuatan bertarung Luming terlalu mengerikan. Tuhan Tujuh Brata, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Seni rahasia asli, ini adalah seni rahasia asli. Di luar barisan besar, Raja Sembilan Pedang meraung dengan gemuruh yang luar biasa. Raja Sembilan Pedang adalah Raja Langit. Dia belum pernah melihat ombak besar di langit. Tetapi saat ini, dia tidak dapat menahan gejolak hatinya dan benar-benar gila. Dia telah melihat bahwa Luming adalah seni rahasia asli. Terakhir kali, Luming dikepung oleh Duan Jiang dan yang lainnya, dan jatuh ke dalam kehampaan hidup dan mati, dan memahami seni rahasia asli. Namun, pada saat itu, gerbang dominasi baru saja dipahami, dan menjulang. Setelah satu tangan, itu pecah. Oleh karena itu, 9 Raja Langit Dao dan yang lainnya tidak mengenalinya sebagai seni rahasia asli. Tapi sekarang Luming terus berjuang. Dengan wawasan Raja Sembilan Pedang, dia secara alami mengenalinya. Apa rahasia aslinya? Tuhanku. Mendengar kata-kata dari 9 pedang Raja Surga, banyak orang berseru. Itu tidak bisa dipercaya. Kali ini, banyak Tianjiao memasuki pertempuran besar, berjuang untuk apa? Ini untuk memperebutkan manik sumber kekuatan dan membangkitkan keterampilan rahasia asli. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membangkitkan secret art yang asli. Yuan Yu, si jenius surga, sekali lagi terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berbakat. Namun, dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia ingin membangkitkan seni rahasia asli. Dia ingin mendapatkan manik kekuatan ilahi untuk membangkitkan seni rahasia asli. Tapi sekarang, Luming tidak ada hubungannya dengan itu. Dia telah terbangun dengan seni rahasia aslinya. Ketujuh aspek Tuhan tidak hanya membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, tetapi juga membangkitkan seni rahasia yang asli. Itu tidak bisa digambarkan sebagai monster. Itu aneh, monster, keajaiban. Keterkejutan orang-orang ini bisa dibayangkan. Hahaha baiklah. Awalnya, Raja Sembilan Jue terkejut. Dia dengan cepat bereaksi dan tertawa. Kali ini, rumah besar Jiu Jue Tianwang begitu arogan sehingga pasti akan bersinar cemerlang saat istana kekaisaran Taixu dipegang, dan bahkan dihargai oleh kaisar. Namun, tuan dan tuan dari keluarga Jin, keluarga bersayap dan keluarga Qin itu jelek. Banyak Tianjiao meninggal di tangan Luming di 3 keluarga bangsawan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah mati. Semakin kuat Luming, semakin khawatir mereka. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan bocah ini. Gagasan ini terlintas di benak beberapa keluarga bangsawan. Dalam pertempuran besar, pertempuran berlanjut. Luming dan Yuan Yu bertarung satu sama lain selama lebih dari 10 langkah. Akhirnya, Yuan Yu tidak tahan lagi. Pedang itu diterbangkan, dan kekuatan dahsyat dari gerbang dominasi menekannya. Tubuh Yuan Yu bergetar hebat, dan dia terbang keluar seperti cangkang, batuk darah. Membunuh. Luming minum dan terus mengendalikan gerbang dominasi, dan membombardir Yuan Yu. Yuan Yu meraung, tangannya seperti pisau, mengeluarkan pisau, dan meraung ke pintu tuannya. Namun, tubuhnya yang terluka, dengan kedua telapak tangannya, tidak dapat menahan pintu dominasi. Setelah raungan, Yuan Yu menjerit, dan tubuhnya terbang keluar. Darah menyembur dari mulutnya. Telapak tangannya terbuka, dan daging serta darahnya berterbangan. Itu sungguh mengerikan. Luming, aku telah menuliskan urusan hari ini. Lain kali, aku akan membayarnya 10 kali lipat. Yuan Yu meraung, lalu berubah menjadi cahaya pisau, dan terbang langsung ke kejauhan. Kecepatannya luar biasa. Setelah beberapa kedipan, sosok Yuan Yu menghilang. Yuan Yu, dia langsung kabur. Luming tidak mengejar. Faktanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar sekarang. Bagaimanapun, dia hanya memahami gerbang dominasi. Lagi pula, dia merasa tidak bisa mengendalikannya setelah perang dengan Yuan Yu. Jika Yuan Yu bisa bertahan sebentar, aku khawatir dialah yang akan kalah. Dengan kekuatan Tuhan, gerbang dominasi di kepala Luming menghilang. Luming melangkah keluar dari langit, muncul di langit, pegang manik sumber kekuatan di tangannya. Kemudian, Luming ingin memasukkan manik sumber kekuatan ilahi ke dalam cincin penyimpanan, tetapi dia sedikit terkejut. Tanpa diduga, manik sumber kekuatan ilahi tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mereka yang dikejutkan oleh Tian Jiatian. Yuan Yu dikalahkan oleh Luming. Mereka tidak pernah memimpikannya adegan ini. Zhao Mo, pemimpin keluarga Wu dan yang lainnya, menarik napas panjang, dan suasana hatinya sangat rumit. Mereka tahu seberapa kuat Yuan Yu. Sebelumnya, Yuan Yu dengan mudah menghancurkan para pemimpin keluarga Yiren, namun Luming mampu mengalahkan Yuan Yu. Bukankah itu berarti kekuatan Luming dapat dengan mudah menghancurkan mereka? Seorang pria dengan 7 dewa dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Jika seseorang mengatakan itu kepada mereka sebelumnya, mereka pasti akan mencemoohnya.
3143. Mata Luming menatap Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang itu. Tian Jiao di rumah Jiu Dao Tianwang mengubah wajah mereka. Saat ini, mereka bahkan tidak punya ide untuk merebut mutiara. Yuan Yu dikalahkan dan melarikan diri. Jika Luming Ruo bergandengan tangan dengan orang-orang di istana surga Jiu Jue, mereka dalam bahaya. Menyentuh. Luming melangkah keluar, dan kehampaan bergetar, yang membuat orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang melompat dengan liar. Luming, manik sumber kekuatan ilahi, kami tidak dapat bersaing denganmu, tetapi kamu tidak boleh terlalu berlebihan. Duan Jiang meraung. Terlalu banyak, bagaimana mungkin kamu tidak mengatakan terlalu banyak tentang membunuhku? Aku punya keuntungan. Jika kamu membalas dendam, kamu akan kembali. Luming mencibir dan melangkah lebih cepat dan lebih cepat menuju Duan Jiang. Jika kamu tidak mempercayai kami tidak akan bertarung bersama. Duan Jiang mengaum, mencoba menghasut Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang untuk bertarung bersama. Tapi kali ini, rumah Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwang berkedip. Luming terlalu kuat, dengan Tian Jiao di rumah Jiu Jue Tianwang, mereka pasti akan kalah telak. Kita tidak boleh gegabah sekarang. Kita akan kembali dan mencari kesempatan untuk membunuhnya nanti. Tidak buruk. Dia mundur selama beberapa hari dan berbisik. Kamu. Duan Jiang terkejut, tapi dia hanya bisa mengikuti Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang. Tapi tubuh Luming bergerak dan mengejarnya. Kamu boleh pergi, tapi dia harus tetap tinggal. Luming menunjuk ke pemimpin keluarga Qin dan berbicara dengan dingin. Pemimpin keluarga Qin terluka parah oleh Luming sebelumnya. Dia bersembunyi di belakang Tian Jiao di rumah Jiu Dao Tianwang. Saat ini, dia juga ingin mengikuti orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang. Jangan berjanji padanya, bantu aku. Pemimpin keluarga Qin terkejut dan berteriak. Ini adalah urusan internal Istana Surgawi 9 Jue kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami dan kami tidak dapat mengelolanya. Ya, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang berteriak satu demi satu. Luming tidak melakukan apapun pada mereka. Mereka masih menginginkannya. Apa hubungannya mereka dengan para pemimpin keluarga Qin? Mereka masih ingin membunuh satu sama lain. Orang-orang di rumah Jiu Dao Tianwang sedang terburu-buru untuk mundur. Tidak, kamu bantu aku. Pemimpin keluarga Qin berteriak dan ingin mengikuti orang-orang dari Istana Surgawi Jiu Dao. Keluar dari sini. Tian Jiao, rumah Jiu Dao Tianwang, membunuh tokoh terkemuka keluarga Qin dengan satu pisau dan memaksa mereka kembali. Saat ini, Luming sedang mengejar. Membunuh. Luming minum dengan dingin, dan tombak besarnya seperti gunung, menekan ke arah pemimpin keluarga Qin. Pemimpin keluarga Qin terluka dan tidak bisa menahan serangan Luming. Dia ditembak ke tanah. Murid Katoda. Luming berbisik, pusaran air muncul, menyemburkan kekuatan yang mengerikan, membekukan tokoh-tokoh keluarga Qin, dan kemudian Luming bergegas melewati untuk membunuh tokoh-tokoh keluarga Qin. Brengsek. Tuan dari keluarga Qin, tuan dari keluarga Qin, dan mata merah dari keluarga Qin. Pembunuhan Tian Jiao tertinggi membuat hati mereka sakit. Saat ini, Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang telah mundur jauh, dan Luming tidak mengejarnya. Dia ingin membunuh Duan Jiang, tetapi saat ini, dia memiliki lebih banyak hati daripada kekuatan. Terlalu berlebihan baginya untuk menggunakan gerbang dominasi, yang di luar dugaannya. Secara umum, mereka yang dapat memahami seni rahasia asli adalah semua jenius di antara para jenius, dan kultivasi setidaknya merupakan ranah Raja Dewa. Oleh karena itu, kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk mengaktifkan seni rahasia asli sangatlah mengerikan. Awalnya, tidak ada cara untuk memotivasi kultivasi 7 kali lipat dari Dewa Surga Luming, karena kekuatannya yang besar. Dia juga melawan begitu banyak gerakan. Luming hanya mengandalkan rumus mengukur kata. Dia telah menyimpan banyak kekuatan ilahi dalam formula mengukur kata-kata sebelumnya, sehingga dia bisa distimulasi. Namun, selama periode waktu ini, terjadi banyak perang, dan gerbang dominasi terlalu banyak untuk dikonsumsi. Dia menemukan bahwa semua kekuatan yang dia simpan dalam formula telah habis. Oleh karena itu, Luming sebenarnya kosong sekarang. Jika Yuan Yu mendukung untuk waktu yang lama, atau rumah Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwang tidak takut mati dan melawan Luming, Luming akan segera terungkap. Namun, penampilan Luming sebelumnya terlalu luar biasa. Tian Jiao, yang berada di Istana 9 Pedang, tidak berani melawan Luming meskipun dia cukup berani. Setelah membunuh tokoh terkemuka keluarga Qin, Luming berdiri di udara memegang manik sumber kekuatan sihir dan terus menjalankan rahasia langit dan bumi. Sambil menunggu, dia memulihkan kekuatan sucinya. Tian Jiao, yang berada di rumah Jiu Jue Tianwang, terlihat panas pada manik sumber kekuatan ilahi Luming, tetapi mereka tidak berani naik dan bersaing dengan Luming untuk mendapatkan manik sumber kekuatan ilahi. Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin, adalah sebuah pelajaran di masa lalu. Jadi, adegan itu menjadi hening, dan waktu berlalu dengan cepat. Segera, waktu 1 bulan akan datang. Hahaha, sepertinya manik sumber kekuatan sihir akan dimiliki oleh Luming. Jiu Dao, perhitunganmu kali ini gagal.
Nine Jue Heavenly King tertawa. Kali ini, meskipun kontradiksi antara keluarga besar semakin dalam, setidaknya mutiara kekuatan ilahi jatuh ke tangan Luming dan tidak terlalu menyedihkan untuk kalah. Bersenandung. 9 pisau Raja Lem bersenandung, melihat gambar Luming, matanya sangat suram. Dia punya rencana bagus. Kali ini, rencananya tidak hanya memperdalam kontradiksi di antara keluarga besar dari 9 istana surgawi Jue, tetapi juga membantu Yuan Yu untuk membangkitkan seni rahasia aslinya. Dengan bakat Yuan Yu dan seni kebangkitan rahasia, dia pasti akan bisa bersinar saat istana kekaisaran Taiksu diadakan. Tanpa diduga, seorang Luming terbunuh di jalan, dan mengambil manik sumber kekuatan ilahi. Ini membuatnya sangat tidak bahagia, dan matanya berkilat. 9 pedang, dunia ada di sini, buka susunannya. Suara 9 Jue Heavenly King berdering. Dalam sebulan, saatnya. Dengan lambaian tangannya, bayangan di udara menghilang. Kemudian, dia mencubit formula segel dengan kedua tangan dan terbang keluar dari barisan. Kumpulan besar cahaya meredup, dan tabir di atas bumi menghilang. Arai ditutup. Begitu arai ditutup, semua orang di arai merasakannya. Tiba-tiba, pelangi muncul di langit dan terbang menuju sisi ini. Pertama-tama, ada beberapa pedang terbang dari rumah Tianjiao. Tuan Surga, aku belum menyelesaikan tugas kali ini, tolong hukum aku. Yuan Yu, serta Tianjiao dari 9 istana surgawi Dao lainnya, menundukkan kepala dan mengaku bersalah. Itu dia. 9 pedang Raja Surgawi melambaikan tangannya. Di depan kami, ada orang yang datang, Zhao Mo, pemimpin keluarga Wu, dan, tentu saja, Luming. Begitu Luming terbang masuk, semua mata orang tertuju padanya, begitu juga manik kekuatan suci di tangannya. Kamu sangat sehat, anak kecil. Mata Raja Surgawi 9 bila juga tertuju pada Luming, yang sangat dingin. Luming merasa ditatap oleh binatang buas yang menakutkan dan berdiri di atas kepalanya. Terima kasih atas pujianmu. Luming tidak rendah hati atau sombong. 3144. Raja 9 pedang mencibir dan berkata, anak kecil, manik sumber kekuatan sihir masih berpengaruh pada rajaku. Ayo buka harga dan jual padaku. Nine Dao Heavenly King, sebenarnya ingin membeli kembali manik sumber kekuatan ilahi. Maaf, aku tidak ingin menjualnya. Luming Yibao Kuan lakukan. Tidak untuk dijual. Mata rumah besar Jiu Dao Tianwang membeku dan berkata, kamu menolak raja ini. Suaranya dingin, dengan postur tinggi, menghadap Luming. Secara umum, berbicara dalam kapasitasnya, keturunan lain tidak berani menolak, tetapi Luming menolak. Aku bilang jangan jual, raja tidak mengerti. Emosi Luming, tidak peduli siapa kamu, nadanya tidak baik. Banyak orang melompat dengan liar di dalam hati mereka. Luming sebenarnya berani berbicara dengan Raja 9 pedang dengan nada seperti ini. Hehe, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Raja 9 pedang terkekeh, dan mesin pembunuh dingin dalam suaranya bisa didengar oleh siapa saja. Raja 9 pedang marah. Jiu Dao, jika orang lain tidak menjualnya kepadamu, apakah kamu masih ingin membeli dan menjualnya dengan paksa? Jangan takut ditertawakan. Raja 9 Jue membuka mulutnya, dan tubuhnya bergerak sedikit untuk memblokir Luming, untuk mencegah Raja 9 pedang mendapat masalah. Bagus. Raja 9 pedang memberikan suara dingin. Kemudian dia melirik Luming dan berkata, hari istana kerajaan Taiksu akan segera tiba. Kalau begitu, ayo temui halaman suci kerajaan Taiksu. Lalu, mari tunjukkan kebanggaan sesungguhnya dari istana surgawi 9 bilaku. Jika tidak ada yang lain, silakan. Dengan lambaian tangannya, 9 Raja Surgawi Jue memerintahkan untuk pergi. Pergi. Dengan lambaian tangannya, kekuatan ilahi menyelimuti orang-orang Tianjiao dari rumah 9 Dao Heavenly King, lalu bangkit dan pergi seperti ini. Yah, urusan hari ini sudah selesai, tapi aku memberitahumu bahwa manik sumber kekuatan ilahi diperoleh oleh Luming dan menjadi miliknya. Jika orang lain berani mengambil manik sumber kekuatan ilahi dengan cara yang tidak normal, jangan salahkan aku karena menjadi kasar. Kemudian, 9 Raja Surgawi Jue melirik ke semua orang di tempat kejadian dan memperingatkan. Banyak orang terkejut. Memang benar bahwa banyak orang telah berpikir tentang manik-manik sumber kekuatan ilahi sebelumnya, dan mereka berpikir tentang bagaimana cara mengambil manik-manik sumber kekuatan sihir dari tangan Luming. Sekarang ketika mereka mendengar 9 Raja Surgawi Jue mengatakan demikian, banyak orang telah menyerah. Di rumah Jiu Jue Tianwang, tidak ada yang bisa menahan amarah Jiu Jue Tianwang. Luming, beri aku manik sumber kekuatan sihir, dan aku akan membantumu melanggar larangan di atas sehingga kamu bisa menyingkirkannya. Kemudian, 9 Raja Surgawi Jue ke jalan Luming. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Wang Jiuming, dan berikan pada Shenli. Dia sangat lega tentang 9 Raja Surgawi Jue. Jika 9 Raja Surgawi Jue menginginkan manik sumber kekuatan sihir, dia tidak dapat menyimpannya. 9 Raja Surgawi Jue mengambil alih manik sumber kekuatan ilahi, dan kemudian menghapus larangan atas dengan kekuatan ilahi, dan mengembalikannya ke Luming.
Luming mengambil manik sumber kekuatan sihir, dan setelah memikirkannya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Hati Luming senang, jadi jauh lebih nyaman. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk memahami manik sumber kekuatan sihir setiap hari. Baiklah, kembali. Akan ada kurang dari 200 tahun sebelum pembukaan tempat perlindungan kerajaan Taixu. Ini adalah kesempatan besar kamu. Setelah kamu dapat bergabung dengan halaman suci kerajaan Taixu, kamu tidak hanya akan menikmati sumber daya budidaya tingkat atas, tetapi juga yayasan untuk perkembanganmu yang cepat. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk membentuk pasukan dan menjadi istana raja baru di masa depan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan diri. Suara 9 Jue Heavenly King berdering. Ya, Raja. Banyak orang berteriak. Secara khusus, generasi muda Tianjiao sangat dinanti-nantikan. Perkemahan bintang hanyalah fondasinya. Hanya ketika kamu bergabung dengan Kam Bintang, kamu dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan rumah suci kerajaan Taixu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk seleksi. Tujuan utama mereka adalah memasuki tempat perlindungan kerajaan Taixu. Di sana, kumpulkan semua Tianjiao dari Taixu Shengchao. Selama ini, 9 orang hebat yang muncul di Istana Kekaisaran Taixu keluar dari Istana Kekaisaran Taixu. Pada tahun-tahun itu, 9 Raja Surgawi Jue dan 9 rumah besar Raja Surgawi Dao semuanya bergabung dengan halaman suci kerajaan Taixu dan berlatih di sana. Halaman suci kerajaan Taixu adalah tujuan dari semua Tianjiao di Taixu Shengchao. Yah, kembali. 9 Raja Surgawi Jue melambaikan tangannya, dan kemudian kerumunan itu bubar. Di antara mereka, Luming memiliki manik sumber kekuatan ilahi, dan 9 Raja Surgawi Jue secara khusus mengirim seorang ahli untuk mengirim Luming kembali ke Kam Bintang. Di Kam Bintang, ada ahli dari Istana Surga 9 Jue, yang tidak takut ketinggalan. Setelah kembali ke Kam Bintang, Luming segera menutup dan mengeluarkan sejumlah besar kristal dewa untuk melahapnya dan memulihkan kekuatan dewa mereka. Saat kekuatan Luming hampir pulih, Luming menerima pesan dari Lan Sang. Tampaknya Paman Lan mengetahui hasil pertarungan untuk sumber kekuatan dewa ini. Dan kemudian dia pindah ke tempat tinggal Lu. Ketika Luming datang ke halaman lain Lan Sang, dia tidak melihat banyak Lanling. Linggar sudah lama ditutup. Aku pikir aku akan bisa ke sana lain kali ketika aku meninggalkan izin. Pedagang biru itu muncul dan berkata sambil tersenyum. Paman Lan, apa yang bisa aku bantu? Luming bertanya sambil tersenyum. Dikatakan bahwa kamu telah memperoleh manik sumber kekuatan suci dan membangkitkan seni rahasia asli. Benar atau salah? Lan Sang melihat ke jalan Luming. Alam itu benar. Bukankah normal melakukan ini dengan bakatku? Cara tak tahu malu Luming. Hahaha, itu sangat normal. Kamu bisa menunjukkan keahlian rahasia aslimu dan melihatnya. Jalan komersial. Bagus. Luming mengangguk, lalu menjalankan kekuatan tuannya. Sebuah gerbang batu kuno muncul di kepalanya, mengirimkan rasa kuno dari banjir dan kelaparan. Gerbang tuan, hahaha, ganas. Tuhan itu 7 kali lipat. Tanpa bantuan kekuatan eksternal, kamu akan terbangun ke gerbang dominasi. Bakatmu lebih kuat dari Jingyu. Lan Sang tertawa dan wajahnya penuh kegembiraan. Semakin berbakat Luming, semakin bahagia dia secara alami. Namun, Luming tidak bangga dengan penghargaan tersebut. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, jika sekarang Ling Biru yang dilihat gadis keras kepala itu, tidak tahu akan seperti apa ekspresinya. Meskipun kamu telah membangkitkan seni rahasia asli, tetapi kamu telah menguasai berbagai kekuatan. Manik sumber kekuatan itu masih sangat berguna untukmu, dan kamu dapat menggunakannya untuk membangkitkan rahasia asli dari kekuatan ilahi lainnya. Jalan komersial. Luming mengangguk, tapi dia punya rencana lain. Sangat sulit untuk mengendalikan sejenis seni rahasia asli dengan kultivasinya. Tidak ada gunanya membangkitkan seni rahasia yang lebih primitif. Dia bermaksud untuk menggunakan manik sumber kekuatan sihir untuk Qiuyue, sehingga Qiuyue dapat membangkitkan seni rahasia asli. Ngomong-ngomong, aku mencarimu kali ini, terutama untuk pembukaan rumah suci kerajaan Taixu. Jalan komersial. Tempat perlindungan kerajaan Taixu. Luming bergumam. Sebelumnya, Lan Sang menyebutkannya kepadanya, dan kemudian dia mendengar dari Raja 9 Jue. Sekarang, Lan Sang menyebutkannya lagi. Itu menunjukkan betapa dia sangat mementingkan halaman suci kerajaan Taixu. 3145. Tempat perlindungan kerajaan Taixu, benar-benar sangat penting. Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat penting. Lan Sang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, lebih dari 90% orang hebat di Istana Suci Taixu telah berlatih di rumah suci kerajaan Taixu. Aku dan Jingyu tidak terkecuali, terutama untukmu, ini lebih penting. Lebih penting bagiku. Luming lebih bingung. Ya, masalah pertama adalah kultivasi. Jika kamu mengendalikan berbagai jenis dewa dan kekuatan, kamu seharusnya merasa bahwa tidak terlalu sulit untuk mengolah berbagai jenis produk dan kekuatan ilahi, dan itu membutuhkan banyak energi.
Jalan komersial. Lu Ming mengangguk. Dia benar-benar merasakan ini. Bagi orang biasa, untuk menumbuhkan semacam kekuatan ilahi, mereka harus menghabiskan seluruh energi hidup mereka. Mereka perlu memahami faktor kekuatan ilahi yang asli dan memahami seni rahasia yang asli. Terlebih lagi, dia sekarang mengendalikan 8 dewa dan kekuatan, serta 2 kekuatan lainnya. Lebih sulit untuk berlatih. Di bawah bimbingan Lan Sang dan bakatnya yang luar biasa, sekarang dia telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli dari kekuatan dewa yang mendominasi dan kekuatan pedang abadi. Apalagi dia hanya terbangun sekali. Masih banyak perbedaan antara dewa-dewa lainnya. Ini membuat Lu Ming merasa tidak berdaya. Jika dia melepaskan kekuatan dewa lainnya dan mengambil jurusan 1 atau 2 jenis kekuatan dewa, keunggulan Qian Kun Wan Dao Cue tidak dapat digunakan. Apa kekuatan suci keluarga kerajaan? Benar saja, Lan Sang membuka mulutnya dan berkata, ada tanah suci budidaya di halaman suci kerajaan Taixu, yang dapat sangat membantu kita memahami kekuatan ilahi, memahami faktor kekuatan ilahi yang asli, dan bahkan meningkatkan kemungkinan kebangkitan. Seni rahasia asli. Dan ada tempat seperti ini. Mata Lu Ming cerah. Tidak heran jika Tian Jiao di seluruh Taixu Seng Chao ingin memasuki halaman suci kerajaan Taixu. Ternyata ada tanah suci untuk ditanami di halaman suci kerajaan Taixu. Di kota kuno Xingyue, tebing Wanshen juga memiliki fungsi serupa. Namun, itu hanya dibuka sekali untuk waktu yang lama. Itu hanya dapat dipraktikkan selama 3 tahun sekaligus. Waktunya terlalu singkat dan bantuannya sangat terbatas. Selain itu, ini hanya sangat membantu bagi mereka yang belum terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Setelah bangun sekali, efeknya sangat lemah. Tapi efeknya tidak begitu lemah di halaman suci kerajaan Taixu. Terlebih lagi, itu hanya tempat latihan di halaman suci kerajaan Taixu. Masih banyak tempat misterius lainnya. Yang lainnya adalah masalah pembangunan di masa depan. Lan Sang terus menjelaskan, jika istana kekaisaran Taixu berkembang dengan baik, ia bahkan dapat membentuk sebuah keluarga dan menduduki suatu wilayah dan menciptakan kekuatannya sendiri. Keifu dan Lizu. Lu Ming terkejut. Ya, sekarang istana 27 hari Taixu Seng Chao. Apakah menurut kamu itu telah dibangun sejak berdirinya Taixu Seng Chao? Tidak demikian. Beberapa di antaranya diberikan pada saat berdirinya dinasti, dan beberapa di antaranya didirikan oleh Keifu, dan kemudian secara bertahap berkembang, dan akhirnya dipromosikan menjadi Tianwangfu. Misalnya, rumah Jiu Jue Tianwang dan rumah Jiu Dao Tianwang semuanya seperti ini. Mereka masing-masing diciptakan oleh Jiu Jue Tianwang dan Jiu Dao Tianwang, dan dipromosikan menjadi Tianwangfu selangkah demi selangkah. Jalan komersial. Lu Ming tertegun. Tanpa diduga, rumah besar Jiu Jue Tianwang dan rumah besar Jiu Dao Tianwang didirikan oleh Jiu Jue Tianwang dan Jiu Dao Tianwang. Dia selalu berpikir bahwa mereka telah dikalahkan ketika Taixu Seng Chao mendirikan dinasti. Misalnya, Jiu Yu Tianwangfu dicabut ketika Taixu Seng Chao didirikan. Itu berevolusi dari sekte Jiu Yu asli. Oleh karena itu, istana Jiu Yu Tian dan rumah Jiu Dao Tianwang relatif lemah di antara istana 27 hari. Lagi pula, detailnya terlalu dangkal. Selain itu, ada juga pasukan Keifu untuk membangun keluarga. Meskipun mereka menduduki suatu wilayah dan mengembangkan pasukannya, mereka tidak sekuat istana hari ke-27, tetapi mereka juga sangat kuat. Selama kita mengumpulkan kekuatan yang cukup, mungkin menjadi istana hari ke-28 atau bahkan istana hari ke-29. Selain kontribusi besar, ada juga kesempatan untuk membangun keluarga di Taixu. Ketika pengadilan suci kerajaan Taixu diadakan, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul dan bertemu langsung. Selama kamu mendapatkan 10 tempat teratas di kerajaan Taixu halaman suci, kamu dapat memiliki kualifikasi untuk membangun keluarga di Keifu. Jika kamu ingin membatalkan kasus Jingyu, kamu tidak hanya harus menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat dan detail yang cukup untuk membatalkan kasus Jingyu. Jadi, yang aku ingin kamu lakukan adalah mendapatkan 10 tempat teratas pada hari rumah suci kerajaan Taixu, dan memiliki kualifikasi untuk membangun keluarga di Keifu. Kemudian, atas dasar ini, kamu dapat memperkuat kekuatan kamu. Hanya saja ketika kekuatanmu cukup kuat, dan bahkan menjadi istana surgawi baru, akankah kesempatan untuk membalikkan kasus Jingyu dipromosikan? Banyak kecerdasan biru. 10 orang pertama dari Taixu Seng Chao, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membangun keluarga di Keifu? Lu Ming berbisik, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh, Paman Lan, jangan khawatir, aku akan berhasil masuk 10 besar. Kamu tidak bisa ceroboh. Tidak mudah untuk masuk 10 besar. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin. Hanya yang sama atau kurang dari yang pertama. Namun, ada lebih dari 1 Shenwang di 2 Tianwangfu. Terlebih lagi, kekuatan rumah Jiu Jue Tianwang dan rumah Jiu Dao Tianwang lebih lemah, dan kekuatan rumah Tianwang lainnya lebih menakjubkan dan Tianjiao lebih sombong. Selain istana 27 hari, ada banyak kekuatan yang belum mencapai tingkat Tianwangfu, seperti rumah Junhou dan rumah Jenderal. Ada juga banyak talenta, yang semuanya luar biasa. Yang paling penting adalah Taixu Seng Chao itu sendiri. Taixu Seng Chao menempati wilayah yang luas dan kaya, yang merupakan inti dari Taixu Seng Chao.
Tianjiao seperti awan. Jumlah Tianjiao lebih banyak daripada rumah Tianwang ke-27 dan pangeran lainnya, rumah Tianjiao dari kediaman sang jenderal semakin kuat. Sekarang, kamu tahu betapa sulitnya masuk 10 besar. Pedagang biru itu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Lu Ming mengerutkan kening, mendengarkan Lan Sang berkata, sangat sulit untuk masuk 10 besar. Masih ada sekitar 200 tahun lagi. Selama periode ini, kamu akan meningkatkan kultivasi kamu. Dengan bakat kamu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan. Begitu kamu menjadi 10 besar, kamu akan mendapatkan lebih banyak sumber daya setelah memasuki halaman suci kerajaan Taixu, dan kamu juga akan memiliki kualifikasi untuk membangun sebuah keluarga. Ini sangat penting untuk perkembangan masa depan kamu. Jalan komersial. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh dengan mata tegas. 10 besar, dia harus masuk. Nah, itu saja yang harus kuberitahukan padamu. Selanjutnya, pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan padaku? Tanyakan saja. Pedagang biru itu tersenyum dan suasananya santai. Tentu saja, Lu Ming punya pertanyaan untuk diajukan. Segera, Lu Ming bertanya kepada Lan Sang tentang kultivasi dan pemahaman tentang gerbang dominasi. Lan Sang juga menjelaskan satu persatu bahwa pemahaman Lu Ming tentang gerbang dominasi meningkat pesat. 3146. Lu Ming tinggal bersama Lan Sang dan meminta gerbang dominasi. Pemahaman dan pemahamannya tentang gerbang dominasi telah meningkat pesat, dan penerapan gerbang dominasi juga meningkat. Dengan pendalaman pemahaman tentang gerbang dominasi, tidak hanya kekuatannya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga kekuatan yang dikonsumsi akan berkurang saat digunakan. Selain itu, ketika memahami gerbang dominasi, pemahaman Lu Ming tentang kekuatan dominasi ilahi juga semakin dalam. Penguasaan kekuatan ilahi Lu Ming telah mencapai batas satu kebangkitan. Sekarang, Lu Ming merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebangkitan kedua. Dalam sekejap mata, Lu Ming berlatih di tempat tinggal para pedagang biru selama setengah bulan. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih. Tiba-tiba, nafas yang kuat datang dari belakang tempat tinggal para pedagang biru. Nafas menyebar, mengandung prestis Raja Dewa yang kuat. Seseorang menerobos alam ilahi. Hati Lu Ming tergerak, dan langsung mengerti. Itu Ling'er yang menerobos Raja Dewa. Gadis itu telah dikurung selama beberapa waktu dan akhirnya berhasil. Senyum muncul di wajah pedagang biru itu. Ternyata Lan Ling sedang menerobos. Lu Ming tergerak. Ayo pergi dan lihat. Jalan bisnis biru, dan kemudian menuju bagian belakang halaman lain, Lu Ming mengikuti. Di belakang kediaman saudagar biru terdapat hutan bambu ungu. Saat ini, Lan Ling sedang duduk di hutan bambu ungu, dikelilingi oleh cahaya ilahi, indah dan tak tertahankan. Dia terus-menerus mengirimkan gelombang yang kuat, bertiup di sekitar bambu yang ditekuk. Tapi jenis bambu ungu ini, sangat keras, tidak patah. Dengan berlalunya waktu, napas Lan Ling menjadi semakin kuat, terutama bidang ramuannya memancarkan cahaya terang. Samar-samar, Lu Ming tampak berada di posisi dantiannya dan melihat inti bintang. Ya, saat ini, api ajaib di tubuh Lan Ling telah sepenuhnya diubah menjadi inti bintang, yang menunjukkan bahwa Lan Ling hampir berhasil menerobos. Suara mendesing. Tiba-tiba, daya tarik yang kuat keluar dari tubuh Lan Ling. Udara langit dan bumi berkumpul dengan liar menuju tubuh Lan Ling. Untungnya, Skycam di puncak bintang, roh orang kaya tidak bisa dibuka, tidak perlu khawatir tidak ada udara, banyak roh diserap oleh roh biru, ke dalam kekuatan ilahi. Sekitar setengah hari kemudian, Lan Ling mengucapkan minuman yang lembut. Dia bangkit dari langit dan berdiri di atas pohon bambu ungu. Dia telah berhasil menembus kerajaan Tuhan, dan telah sepenuhnya stabil. Berlama-lama, selamat. Lan Sang berkata sambil tersenyum. Raja Dewa adalah penghalang bagi para praktisi alam semesta. Dewa virtual, dewa sejati, dan dewa surgawi adalah proses pemurnian dan penguatan api dewa, yang bisa dikatakan sebagai dasar dari pengembangan alam dewa. Di dunia yang luas dan tak terbatas, itu hanya keberadaan terendah. Alam dewa, terkondensasi dari inti bintang, setara dengan menguasai kunci yang lebih kuat, yang dalam pengembangan seluruh alam dewa, telah dianggap sebagai langkah ke dunia. Alam semesta yang luas, berbagai ras, keberadaan yang tak terhitung jumlahnya, terperangkap di alam Tuhan, sulit diterobos. Tak satu pun dari mereka dapat menembus alam Tuhan. Setelah kamu melewati raja, itu adalah level lain. Pedagang biru itu tentu saja senang. Terima kasih ayah. Suara Lan Ling yang jernih dan tajam terdengar, dan kemudian matanya tertuju pada Lu Ming, menunjukkan tatapan dingin dan arogan, dan berkata, Lu Ming, kamu juga di sini. Ini sangat bagus. Hitung saja akunnya di awal. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi setelah aku mencapai kerajaan Tuhan. Setelah mengatakan itu, Lan Ling memancarkan fluktuasi nafas yang kuat, aliran nafas kuno, menyebar keluar, menuju tekanan Lu Ming. Bertahanlah, kamu. Lan Sang hendak membuka mulutnya, tetapi Lan Ling memotongnya. Ayah, jangan memohon padanya. Percuma ada yang meminta bantuan hari ini. Aku harus membalas rasa malu yang dia berikan padaku. Lan Lingdao,
Memikirkan ditampar di beberapa bagian oleh Luming, dia sangat marah. Aku tidak bermaksud begitu. Lan Sang tidak berdaya. Dia tahu bahwa Luming telah mengalahkan Tian Jiao, salah satu dewa di Jiudao Tian Wangfu dan Jiu Jue Tian Wangfu. Bahkan jika Lan Ling menerobos Shen Wang, dia bukanlah lawan Luming. Dia ingin membujuk Lan Ling untuk tidak bertengkar dengan Luming. Sayangnya, begitu dia membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Lan Ling. Ayah, jangan bicarakan itu, aku tidak akan mendengarkan. Lan Ling keras kepala. Luming, dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di wajahnya, berkata, Paman Lan, jangan ikut campur. Biarkan Nona Ling melakukan yang terbaik, atau dia tidak bisa menghilangkan amarahnya. Lan Sang melihat senyum buruk di wajah Luming. Dia tidak bisa tidak berduka untuk Lan Ling. Namun, sebagai seorang ayah, dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Dia ternyata berpikir bahwa berkelahi adalah cinta, omelan dan cinta. Mungkin Luming dan Lan Ling bertengkar dan bertengkar, lalu mereka akan punya perasaan. Oleh karena itu, dia menunjukkan ekspresi tak berdaya dan menghela nafas, tidak apa-apa. Kalian anak muda suka melakukannya. Aku tidak bisa mengendalikannya. Ayo pergi dulu. Dengan itu, tubuh pedagang biru itu dalam sekejap dan menghilang. Pedagang biru itu berjalan begitu sederhana sehingga Luming terkejut. Ayah seperti ini tidak bisa diandalkan. Luming membencinya. Sekarang, Luming, aku tidak akan bergerak. Nafas Lan Ling semakin kuat dan kuat, menutupi Luming. Terobosan kerajaan ilahi dan kebangkitannya dari faktor kekuatan ilahi yang asli membuat kekuatannya melambung berkali-kali. Meskipun Luming menunjukkan kekuatannya di awal, dia memiliki kepercayaan penuh untuk menekan Luming. Hari ini, aku ingin kamu meminta belas kasihan padaku. Hati Lan Ling bergumam. Biarkan aku melakukan 3 trik. Apakah kamu serius? Luming tampak tersenyum daripada tertawa. Ayo pergi, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Lan Ling terlihat menyendiri dan percaya diri. Ya, karena kamu memiliki permintaan yang begitu kuat, aku tidak sopan. Mari kita lihat. Luming Qing minum, mendominasi pemberontakan kekuatan dewa, dan kemudian, gerbang dominasi, muncul. Begitu Luming bergerak, dia menggunakan trik paling kuat, gerbang dominasi. Ledakan. Gerbang Tuhan bergetar dan langsung menuju ke roh biru. Begitu pintu Tuhan keluar, gelombang teror menyapu roh biru. Kamu, apakah kamu rahasia aslinya? Lan Ling telah mengikuti Lan Sang sepanjang tahun, dan pengetahuannya masih sangat luas. Begitu dia melihat gerbang dominasi, dia menyadari bahwa ini adalah sejenis seni rahasia asli. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Luming berada di surga dan alam dewa. Dia sudah terbangun dengan seni rahasia asli. Pada saat ini, dia akhirnya tahu apa arti ekspresi Lan Sang dan Luming. Tapi sudah larut. Dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, mencoba menahan serangan dari gerbang dominasi. Namun, Luming bahkan bisa mengalahkan Yuan Yu dengan gerbang tuannya. Faktor kekuatan ilahi asli Lan Ling hanyalah kebangkitan. Ada celah besar dibandingkan dengan Yuan Yu, apalagi Luming. Ledakan. Ketika gerbang dominasi ditekan, semua serangan dan pertahanan Lan Ling rentan terhadap satu pukulan dan langsung hancur. 3147. Luming mematahkan serangan dan pertahanan Lan Ling dalam sekejap dengan gerbang tuannya. Kekuatan besar jatuh pada Lan Ling. Tentu saja, Luming mengendalikan kekuatan gerbang kendali, dan tidak menekannya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan gerbang dominasi hanyalah roh biru kebiruan, yang mati rasa dan tidak dapat membuat kekuatan apapun dan jatuh ke tanah. Sua. Luming menampilkan teknik Kunpeng 9 hari. Dalam sekejap, dia memegang Lan Ling di tangannya. Apa yang kamu inginkan? Kamu membiarkanku pergi. Minuman Lan Ling Jiao, di matanya sudah menunjukkan ekspresi ketakutan, air mata berlinang, hampir menangis. Dia benar-benar ingin menangis, sehingga dia tidak bisa menembus alam Raja Dewa. Dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa menekan Luming dan membalas dendamnya. Tanpa diduga, Luming benar-benar terbangun dengan seni rahasia asli, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Dia benar-benar rentan. Dia sedih, tak berdaya dan ingin menangis. Apakah Luming Zhen menahannya? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, itu pelajaran untukmu. Luming membalikkan mulutnya dan menamparkan Lan Ling. Bang! Suara jernih, berdering di seluruh hutan bambu ungu. Dalam sekejap, wajah dan leher Lan Ling menjadi merah, dan matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Ayah, ayah, bajingan ini menggertak putrimu. Datang dan bantu aku, ayah. Teriak Lan Ling, dan ingin meminta Lan Sang untuk membantunya. Di halaman lain, Lan Sang duduk bersila dan hikmat. Dia terus bergumam, aku menutup, aku tidak bisa mendengar, aku menutup, aku tidak bisa mendengar. Jika Lan Ling melihat adegan ini, dia akan marah dan memuntahkan darah. Hutan bambu ungu, Luming meringis, panggil, kamu memanggil tenggorokan yang patah, tidak ada yang memperhatikanmu, mengaku kalah dan minta maaf, nanti, aku akan membiarkanmu pergi. Mustahil. Lan Ling memelototi Luming. Bang!
Lu Ming bertepuk tangan, dan tubuh Lan Ling Jiao bergetar. Wajahnya memerah dan giginya diam. Lu Ming bertepuk tangan beberapa kali berturut-turut. Lan Ling masih memelototi Lu Ming. Lu Ming terdiam. Gadis itu benar-benar keras kepala. Cukup untuk hari ini. Ingat, jika ada waktu lain, bukan pelajaran seperti itu. Hehe, hehe. Dengan itu, mata Lu Ming mengamati Lan Ling untuk beberapa lingkaran, yang membuat tubuh Lan Ling tegang. Lalu dia melempar Lan Ling keluar ruangan. Lu Ming naik ke langit dan pergi dengan cepat. Suara itu keluar, Paman Lan, Lu Ming akan datang untuk meminta nasihat suatu hari nanti. Suaranya turun, dan Lu Ming telah pergi jauh. Ah, apa yang Linger pikirkan? Lu Ming sangat luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak mengaguminya? Lan Sang bergumam. Pada saat berikutnya, Lan Ling menyerbu dengan marah dan memelototi pedagang biru itu. Ayah, kenapa kamu tidak membantuku sekarang? Lan Ling bertanya. Linger, kamu juga tahu bahwa inti bintang ayahmu telah ditinggalkan. Dia sudah tua dan ada bagian belakang telinganya. Dia tidak bisa mendengarnya. Lan Sang menghela nafas. Kamu. Dada roh biru naik turun. Meskipun inti bintang Lan Sang ditinggalkan, kekuatan jiwanya luar biasa. Bahkan orang kuat di puncak Raja Dewa bisa menekannya, tapi dia tidak bisa mendengarnya. Apakah ini masih ayahku? Hati Blueling melolong, hanya tubuh yang bisa menggigil untuk pergi. Lu Ming kembali untuk tinggal di halaman lain. Tapi begitu dia mendekati halamannya sendiri, dia merasa ada nafas besar di halaman lain. Pada saat yang sama, udara antara langit dan bumi berkumpul dengan liar menuju halaman lain, seperti jurang maut, menelan udara antara langit dan bumi. Menembus Raja Dewa, bulan musim gugur telah menembus Raja Dewa. Lu Ming sangat gembira. Dari nafasnya, dia bisa dengan mudah mengetahui bahwa nafas itu berasal dari bulan musim gugur. Dan berada dalam pengaruh alam dewa, dan telah mencapai saat-saat terakhir, pengaruh bulan musim gugur hampir berakhir. Di sekitar halaman lain di luar, banyak orang yang menonton di sini, sangat terkejut. Malas memperhatikan orang-orang ini, Lu Ming melangkah ke halaman lain dan menunggu dengan tenang. Jangan biarkan Lu Ming menunggu lama, kurang dari setengah hari, nafas bulan musim gugur dengan cepat bertemu, dan kemudian pintu bulan musim gugur terbuka, bulan musim gugur keluar. Bulan musim gugur, kamu menerobos. Begitu Qiu Yue bergerak, Lu Ming bertemu dengannya. Puan muda, aku telah membuat terobosan. Jawab Autumn Moon, wajahnya juga digantung dengan gembira. Dia tidak bahagia karena dia lebih kuat. Dia senang bisa membantu Lu Ming saat dia lebih kuat. Besar. Lu Ming menghela nafas dengan tulus. Pada awalnya, ketika dia membawa Qiu Yue dari Sungai Bintang yang memberontak ke langit Xuanzong, pencapaian Qiu Yue jauh di belakangnya. Namun, sejak Qiu Yue membangunkan jantung dari 9 lubang, Qiu Yue telah dipromosikan lebih cepat daripada mengambil kapal luar angkasa. Terutama setelah diwarisi oleh Kaisar Mata Dewa, ia tumbuh secara eksplosif. Sekarang, Lu Ming masih berkeliaran di langit, dan bulan musim gugur telah menghancurkan kerajaan dewa. Kecepatan ini sangat menakutkan. Bulan musim gugur, berikan kamu hal yang baik. Lu Ming Dao, lalu keluarkan manik sumber kekuatan ilahi. Lu Ming berencana memberi Qiu Yue manik sumber kekuatan sihir untuk membangunkan Qiu Yue. Puan muda, apa ini? Qiu Yue melihat Pearl of Divine Power dengan rasa ingin tahu. Ini adalah manik sumber kekuatan ilahi, yang dapat membantu orang membangkitkan seni rahasia asli dari faktor kekuatan ilahi asli gelombang. Lu Ming menjelaskan fungsi manik sumber kekuatan ilahi sekali lagi. Tidak perlu membantu orang untuk menyadari seni rahasia yang asli. Mata Autumn Moon berubah. Tidak lagi. Lu Ming terkejut. Apa maksudmu? Karena aku telah terbangun dengan seni rahasia yang asli. Bulan musim gugur tersenyum. Opo-opo. Lu Ming terikat lidah dan hampir bodoh. Autumn Moon membangkitkan rahasia aslinya, bukan menerobos Raja Dewa, tetapi juga membangkitkan seni rahasia asli. Puan muda, lihat. Bulan musim gugur selesai, operasi mendominasi kekuatan ilahi, tubuhnya mengirimkan kecemerlangan emas ungu, lalu kepalanya, pisau melengkung kuno muncul. Parang ini sebenarnya terbuat dari batu. Itu diukir dengan jejak waktu dan diisi dengan rasa yang kuat dari zaman kuno. Keterampilan rahasia asli, itu benar-benar keterampilan rahasia asli. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Dia telah terbangun di pintu dominasi dan tidak akan pernah mengakui bahwa dia salah. Inilah rahasia aslinya. Untuk jenis kekuatan suci yang sama, orang yang berbeda mungkin memiliki seni rahasia asli yang berbeda. Bukan orang yang mengendalikan kekuatan ilahi. Seni rahasia asli yang terbangun adalah semua gerbang dominasi, dan mungkin yang lainnya. Skill rahasiaku disebut Master Blade. Qiu Yue menjelaskan. Gar, sengit. Lu Ming tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia bekerja keras dan meninggal sepanjang hidupnya. Dalam pertempuran sengit, dia terbangun dengan seni rahasia asli. Bukan hanya kebangkitan bulan, tetapi juga kebangkitan bulan. Tentu saja, semakin kuat bulan musim gugur, Lu Ming semakin bahagia. Puan muda, Qiu Yue dapat membantumu sekarang.
Bulan musim gugur juga cukup bahagia. Tentu saja. Lu Ming mengangguk. Dengan kekuatan Qiu Yue sekarang, aku khawatir dia bukan tandingan Qiu Yue. Dia mengendalikan banyak jenis kekuatan dewa, dan Qiu Yue juga mengendalikan banyak jenis kekuatan dewa. Keunggulannya adalah formula kata perang, dan formula kata ukuran, serta tubuh dewa kuno. Namun, Qiu Yue memiliki cara yang mengerikan seperti menghancurkan cahaya Tuhan. Selain itu, budidaya Raja Dewa dan pedang yang mendominasi pasti akan membuat kekuatan tempur menjadi kuat. 3148. Ngomong-ngomong, Qiu Yue, bagaimana kamu bisa bangun dengan seni rahasia asli begitu cepat? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Aku mewarisi warisan dari Dewa Mata Dewa. Ketika aku menerobos alam kristal ilahi, tampaknya aliran pengalaman tentang asal-usul kebangkitan akan muncul di pikiran aku, dan kemudian aku secara alami akan bangun. Ke atas. Jalan bulan musim gugur. Lu Ming mengangguk. Qiu Yue awalnya adalah jantung dari 9 lubang, dan bakatnya luar biasa. Selain itu, pengalaman mata Tuhan dan Raja Surga membuatnya normal untuk membangkitkan seni rahasia asli. Kamu tahu, Kaisar Mata Dewa, tetapi raksasa di Istana Surga, ditempatkan di seluruh alam semesta, itu adalah puncak dari sosok tingkat penguasa yang kuat. Ini untuk mendapatkan manfaat dari warisan yang unggul, yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Puan muda, sebaiknya kamu menyimpannya. Kamu masih memiliki kekuatan lain. Kamu bisa menggunakannya. Jalan bulan musim gugur. Yah, kamu baru saja membuat terobosan dalam kultivasimu. Kamu juga harus mengkonsolidasikannya dengan baik. Lu Mingdao. Setelah beberapa kata lagi, mereka kembali ke kamar mereka. Lu Ming kembali ke kamar, bermain dengan manik sumber kekuatan ilahi di tangannya. Setelah merenung sejenak, Lu Ming mengumpulkan manik sumber kekuatan ilahi. Dia tidak berencana untuk menggunakan bola itu sekarang. Sekarang, selain mendominasi kekuatan dewa, selama dia tidak menghancurkan kekuatan pedang dan membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, dia hanya dapat membangkitkan keterampilan rahasia asli dari kekuatan pedang abadi selama dia membangun dewa asli. Faktor daya dengan manik sumber kekuatan ilahi. Namun, Lu Ming tidak menggunakan pedang, melainkan menggunakan tombak. Dia membangkitkan keterampilan rahasia asli dari kekuatan pedang abadi, yang tidak terlalu membantu Lu Ming. Jika kamu ingin menggunakan senjata, kamu dapat menggunakan kekuatan senjata. Terlebih lagi, sekarang ada semacam gerbang dominasi, yang cukup untuk Lu Ming. Prestasinya masih rendah, tapi dia tidak bisa mengendalikan semacam gerbang tuan. Jika dia membangunkan semacam keterampilan rahasia asli, dia tidak memiliki penggunaan kekuatan dewa yang begitu kuat. Cukup simpan manik sumber kekuatan sihir dan gunakan nanti. Lu Ming terus berlatih dalam pengasingan. Terburu-buru, 20 tahun telah berlalu. Terlalu lambat untuk berlatih seperti ini. Lu Ming mengerutkan kening. Apa yang dia tidak puas adalah promosi kultivasi. Meskipun formula terus menyempurnakan inti bintang konstan, dia mengendalikan 10 jenis kekuatan ilahi. Bahkan jika ada suplemen energi konstan dari inti bintang konstan, kultivasinya masih lambat untuk ditingkatkan. Jika kamu ingin meningkatkan kultivasi kamu dengan cepat, hanya ada satu cara untuk menemukan harta karun dingin dan mempercepat pemurnian inti bintang konstan. Lu Ming berpikir. Bagaimanapun, kultivasi adalah fondasinya. Hanya ketika kultivasi ditingkatkan, kekuatan keterampilan sihir dan seni rahasia lainnya akan menjadi lebih kuat. Semakin dekat dan semakin dekat dengan pembukaan rumah suci kerajaan Taixu, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya memiliki 7 tingkat dewa, yang tidak cukup untuk dilihat dalam ziarah Taixu yang luas. Dia harus mempercepat peningkatan kultivasinya, dan lebih baik menerobos 8 atau bahkan Dewa Langit ke-9 pada hari rumah suci kerajaan Taixu. Pergi untuk menemukan Zifeng dan minta mereka untuk melihat di mana mereka dapat membeli harta paling dingin di Istana Surgawi 9 Jue. Pikir Lu Ming, memikirkan hal ini, Lu Ming meninggalkan perkemahan bintang dan pergi ke keluarga Wu secara rahasia. Ketika aku datang ke keluarga Wu, aku bertemu dengan Wu Zifeng dengan lancar. Ingin membeli harta karun. Setelah mendengar ini, Wu Zifeng mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah dan dia berkata, Saudara Lu, jika kamu ingin membeli harta Zihan, akan ada kesempatan baru-baru ini. Di distrik Tianwang, pelelangan skala besar setiap 10.000 tahun sekali akan dimulai. Di pelelangan, mungkin akan ada harta yang sangat dingin. Lelang. Lu Ming tergerak. Memang benar pelelangan diadakan oleh Istana 9 Jue Tian, yang diadakan hanya sekali setiap 10.000 tahun. Pada saat itu, akan ada berbagai macam harta, termasuk jenis dingin, yang sangat diperlukan. Wu Zi memblokir jalan. Seberapa cepat itu akan diadakan? Lu Ming juga tertarik. 10 hari kemudian, saudara Lu bisa tinggal di keluarga Wu, lalu kita akan pergi bersama. Wu Zi memblokir jalan. Bagus. Lu Ming mengangguk dan tinggal di keluarga Wu. 10 hari berlalu dalam sekejap. Kali ini, banyak anggota keluarga Wu pergi ke distrik Tianwang, termasuk beberapa orang yang berkuasa. Lu Ming dan Wu Zifeng pergi ke distrik Tianwang dengan anggota kuat dari keluarga Wu.
distrik Tianwang masih sangat makmur dan semarak. Mereka berjalan-jalan di sekitar distrik Tianwang, dan saat pelelangan dimulai, mereka pergi ke pelelangan. Pelelangannya sangat besar, setidaknya ada ratusan ribu orang dalam sekejap. Keluarga Wu adalah keluarga besar, sehingga memiliki ruang VIP khusus. Mereka menunggu dengan tenang di ruang VIP. Segera setelah itu, pelelangan dimulai secara resmi. Orang-orang yang memimpin pelelangan meminta orang-orang untuk mengeluarkan harta satu persatu. Pelelang ini, yang layak menjadi pelelangan terbesar dari 9 istana Juetian, penuh dengan harta. Lu Mingyan sangat panas untuk banyak harta. Bahkan jika banyak dewa tingkat tinggi berpartisipasi dalam kompetisi, Lu Ming hanya bisa menatap harga tersebut. Setengah hari kemudian, Lu Ming tidak membeli harta karun. Ini terutama harta karun tingkat rendah, yang tidak bisa dilihat oleh Lu Ming. Untuk harta tingkat tinggi, ada banyak dewa dan raja yang bersaing, jadi dia tidak bisa ikut campur. Itu adalah tuan dari keluarga Wu, yang telah membeli beberapa harta karun setelah beberapa kali mencoba. Harta berikutnya, bernama biji teratai es dingin, adalah harta paling dingin. Mereka yang perlu membelinya harus segera menjualnya. Penanggung jawab pelelangan mengeluarkan kotak batu giok. Setelah kotak batu giok dibuka, terdapat puluhan biji teratai di dalamnya. Total 36 biji teratai es, harga dasar 360.000 senjing kelas atas, setiap tawaran tidak boleh kurang dari 20.000 sangpin senjing, ayo pergi. Teriak tuan rumah. Begitu suara turun, ada tawaran. 380.000 kristal kelas atas. 400.000 kristal kelas atas. Harganya terus naik, dan segera mencapai 500.000 senjing teratas. 30 biji teratai es dingin. Mata Lu Ming cerah dan panas. Dia memutuskan untuk membelinya. Akan sangat berguna baginya untuk menyempurnakan inti bintang. Untungnya, meskipun biji teratai Han Xuanbing sangat berharga, mereka tidak berguna bagi dewa tingkat tinggi itu, jadi tidak ada persaingan dari dewa tingkat tinggi. Mungkin bukan tidak mungkin bagi Lu Ming untuk membelinya. Selama periode waktu ini, dia membunuh banyak musuh yang kuat, dan senjing kelas atas, setidaknya, beberapa juta. 800.000 kristal kelas atas. Lu Ming langsung membuka mulutnya dan mendorong harganya menjadi 800.000. Adegan hening, tiba-tiba ditambahkan begitu banyak top grade senjing, bisa dilihat di surat wasiat, banyak orang mulai ragu apakah akan menambahkan. 1 juta. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berbicara. 1,2 juta. Lu Ming mengikuti dari dekat. Kemudian pria itu terdiam. Tuan rumah bahkan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tidak ada yang menawarkan. Biji teratai Han Xuanbing berhasil dijual oleh Lu Ming dengan harga 1,2 juta top grade senjing. Segera, setelah membayar panen, 36 biji teratai es Xuan dingin jatuh ke tangan Lu Ming. 3.149. Beli 36 biji teratai es Xuan dingin, wajah Lu Ming sambil tersenyum, perjalanan ini, sepadan dengan perjalanannya. 36 biji teratai es dingin dapat membantunya memurnikan sejumlah besar inti bintang, sehingga ia dapat melanjutkan kultivasinya. Namun, saat ini, beberapa orang berbicara secara rahasia. Suara itu sangat familiar barusan. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Ini seperti Lu Ming. Itu benar-benar dia. Aku tidak salah dengar. Dia pria di surga dan tanah Tuhan. Dia sangat kaya. Beberapa orang membicarakannya. Lu Ming. Di pelelangan, mata beberapa anak muda berbinar. Pelelangan berlanjut. Dalam pelelangan berikutnya, Lu Ming hampir tidak menjualnya karena harga banyak harta sangat tinggi sehingga dia tidak dapat menjualnya. Hingga akhir pelelangan, ia hanya menjual beberapa kali untuk membeli beberapa harta karun properti dingin, tetapi kualitasnya tidak lebih baik dari biji teratai Xuanbing dingin. Lelang berakhir dan kerumunan pergi. Lu Ming masih mengikuti keluarga Wu, berencana untuk kembali ke keluarga Wu terlebih dahulu, dan kemudian ke Kam Bintang. Namun, ketika mereka sedang berjalan di jalan, mereka dihadang oleh sekelompok orang. Keluarga Jin, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Zifeng berkata dengan dingin. Di depan mereka ada sekelompok pria berjubah emas, dan sekilas mereka tahu bahwa mereka adalah anggota keluarga emas. Aku punya sesuatu untuk dicari Lu Ming. Jin Jiazong, seorang pemuda melangkah keluar, naga dan harimau, temperamennya luar biasa. Mencariku. Mata Lu Ming dingin. Kakak Jin, seberapa cepat kamu? Pada saat ini, arah lain, seorang pejalan kaki melangkah ke udara. Pemimpinnya juga seorang pemuda dengan temperamen luar biasa. Pria baru ini memiliki sayap di belakang punggungnya. Dia adalah anggota keluarga sayap. Kakak sayap. Pemuda yang dipimpin oleh keluarga Jin tersenyum. Orang-orang dari keluarga Jin dan keluarga sayap berada di depan keluarga Wu. Adegan ini menarik orang-orang di sekitar. Itu dari keluarga Jin dan keluarga sayap. Apa yang mereka lakukan untuk memblokir keluarga Wu? Apakah kamu ingin melakukannya? Itu Lu Ming. Lu Ming ada di antara keluarga Wu. Apakah target mereka adalah Lu Ming? Banyak orang berbicara secara rahasia. Untuk apa kamu mencariku? Berkelahi. Maaf,
Aku tidak ada. Lu Mingdao. Jangan berkelahi hari ini, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Pria muda dari keluarga Jin tersenyum dan menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kamu telah terbangun dengan keterampilan rahasia asli. Tidak ada gunanya menyimpan manik sumber kekuatan sihir. Bagaimana kalau menjualnya kepadaku? Buka harga dia akan. Jual padaku, harganya mudah dikatakan. Kemudian, pemuda dari keluarga sayap juga berbicara. Lu Ming tiba-tiba mengerti bahwa pihak lain sedang memikirkan sumber kekuatan ilahi. Lu Ming melirik pemuda keluarga Jin dan pemuda keluarga bangsawan Yiren. Dia merasa bahwa kedua pemuda itu memiliki nafas yang kuat, dan kultivasi mereka kemungkinan besar berada di atas Raja Dewa. Oleh karena itu, dia tidak ikut serta dalam perebutan sumber kekuatan ilahi. Hari rumah suci kerajaan Taiksu semakin dekat, dan semua orang berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kebangkitan keterampilan rahasia asli tidak diragukan lagi akan membuat kekuatan melambung, sehingga mereka secara alami manik sumber kekuatan ilahi Nona Lu Ming. Lu Ming telah terbangun dengan seni rahasia asli, jadi mereka menyimpulkan bahwa manik-manik sumber kekuatan sihir Lu Ming seharusnya tidak digunakan. Tidak untuk dijual. Saluran dingin Lu Ming. Tidak, Lu Ming, kamu telah terbangun dengan seni rahasia asli. Tidak ada gunanya menyimpan manik-manik sumber kekuatan ilahi. Mengapa tidak menjualnya, untuk menunjukkan nilainya? Pemuda keluarga Jin berkata dengan dingin. Tidak buruk. Pemuda dari keluarga sayap juga berbicara dengan dingin. Bahkan jika itu tidak berharga, mengapa aku harus menjualnya? Terlebih lagi, bahkan jika aku ingin menjualnya, mengapa aku harus menjualnya ke keluarga emas? Keluarga sayap, wajahmu sangat besar. Wajahmu lebih besar dari 9 daun Raja Surga. Tanya Lu Ming, penuh ironi yang kuat. Pada awalnya, 9 Raja Surgawi Dao ingin membeli manik sumber kekuatan ilahi, tetapi Lu Ming tidak menjualnya. Mereka sebenarnya ingin membelinya. Itu konyol. Terlebih lagi, keluarga Jin dan keluarga bangsawan Yiren masih memiliki kebencian besar terhadap hidup dan mati dengan Lu Ming. Akankah Lu Ming menjualnya kepada mereka? Kamu, anak muda dari keluarga Jin terlihat jelek. Lu Ming, jangan bersulang, jangan makan atau minum. Suara pemuda dari keluarga sayap mendingin. Apa, kamu ingin membeli dan menjual? Tetapi Tuhan Surga berkata bahwa mutiara kekuatan ilahi adalah milikku. Apakah kamu ingin tidak mematuhi perintah Tuhan? Lu Ming mencibir. Orang-orang dari keluarga Jin dan keluarga bersayap itu jelek. Ketika begitu banyak orang yang hadir, mereka tidak berani memindahkan Lu Ming. Pada awalnya, Raja 9 Jue berkata bahwa siapapun yang berani merampok manik-manik kekuatan sihir Lu Ming akan menentangnya. Siapa yang berani melawan Raja Surga di Jujue? Lu Ming, sia-sia jika kamu menyimpan mutiara kekuatan ilahi dan tidak menggunakannya sendiri. Sebagai gantinya, kamu sebaiknya melepaskannya dan memberikannya kepada Tianjiao lain dari rumah Jujue Tianwang. Pada hari kerajaan Taiksu pembukaan istana, kekuatan 9 istana surgawi Jue akan lebih kuat, dan kamu dapat mengangkat kepala di depan rumah Tianwang lainnya dan menyingkirkan nama yang terakhir. Kata pemuda keluarga Jin dengan lantang. Ini telah membuat banyak orang di sekitarnya merenung. Karena istana Jiujueten dikembangkan dari belakang, itu adalah istana terakhir dalam 27 hari. Yang kedua dari bawah adalah rumah Jiu Dao Tianwang. Jiujue Tianwangfu telah ditekan oleh Tianwangfu lain dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ketika rumah suci kerajaan Taiksu diadakan, itu sebenarnya adalah kompetisi di antara istana kekaisaran di surga. Semakin banyak talenta, semakin kuat kekuatannya, semakin besar reputasi alaminya, akan ada lebih banyak ahli untuk bergabung, kekuatan rumah Tianwang secara alami akan menjadi semakin kuat. Dan setitik kekuatan suci pasti bisa menciptakan kesombongan yang mengerikan. Meskipun Lu Ming telah terbangun dengan seni rahasia aslinya, prestasinya terlalu rendah. Tidak ada yang berpikir bahwa Lu Ming akan melakukan apapun pada hari ketika istana kerajaan Taiksu diadakan. Namun, jika manik sumber kekuatan ilahi diberikan kepada Tianjiao ganda atau bahkan lebih kuat dari Raja Dewa, Tianjiao yang mengerikan akan muncul. Pada hari istana kerajaan Taiksu, itu akan membubung ke langit, dan membuat 9 istana surgawi Jue bangga. Pemuda keluarga Jin, ini untuk mendorong Lu Ming keluar. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka harus membiarkan Lu Ming menjual mutiara itu kepada orang lain. Jika Lu Ming tidak menjualnya, dia tidak memikirkan rumah Jiujue Tianwang atau reputasi rumah Jiujue Tianwang. Dengan cara ini, Lu Ming dapat didorong ke sisi berlawanan dari keluarga bangsawan lain, dan keluarga bangsawan lainnya tidak akan menyukai Lu Ming. Sungguh trik yang kejam. Tapi apakah Lu Ming akan peduli? Pergilah. Lu Ming memarahi dengan dingin. Kamu, apa yang kamu katakan? Para pemuda dari keluarga Jin sangat marah. Tidak bisakah kau mendengarku menyuruhmu pergi? Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, jadi kamu sama sekali tidak ingin menjual manik-manik sumber kekuatan ilahi. Kamu terlalu egois dan tidak peduli dengan kehormatan Tianwangfu. Berkat kultivasi kamu di Xing Xing Ying, Tianwangfu mengolah kamu dengan cara ini, jadi kamu berikan kembali ke Tianwangfu. Suara pemuda keluarga Jin, lanjutkan Ket Lu Ming.
Pada hari rumah suci kerajaan Taiksu, aku secara alami akan membiarkan Tian Wangfu bangkit, dan tidak akan ditekan oleh Tian Wangfu lainnya. Lu Ming berkata dengan ringan. Oleh kamu, hahaha, terserah kamu. Apa yang kamu hitung? Kamu memiliki bakat tinggi, tetapi kamu adalah sampah. Di depan Tian Jiao yang asli, kamu bukan apa-apa. Pemuda keluarga Jin tertawa dan diejek. 3150. Seekor anjing liar menggonggong, "Si Feng, ayo pergi." Lu Ming dengan samar mengucapkan sepatah kata pun, lalu melangkah maju, terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang dari keluarga Jin dan keluarga Sayap. Sekarang, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan kemudian cukup membuktikannya dengan tindakan praktis. Apa yang kamu bicarakan, sialan? Pria muda dari keluarga Jin meraung dan wajahnya sangat muram sehingga dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Tapi sekarang dia benar-benar tidak berani melawan Lu Ming. Jika dia melakukannya, aku khawatir 9 Raja Surgawi Jue tidak akan melewatinya. Tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa melihat Lu Ming pergi. Biarlah kamu menjadi sombong sekarang. Suatu hari, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Pemuda dari keluarga Jin dan pemuda dari keluarga aristokrat Yiren diam-diam mengutuk di dalam hati mereka. Lu Mingxian dan Wu Zifeng kembali ke keluarga Wu, lalu diam-diam kembali ke Kam Bintang. Lao Liang, bisakah biji teratai es yang dingin dan gelap ini mempercepat pemurnian inti bintang? Di dalam ruangan, Lu Ming dan jumlah kata yang dipertukarkan Jue. Jangan khawatir, kamu bisa menggabungkan beberapa bagian, cukup untuk membuatmu naik ke 8 dewa. Cara mengukur kata. Itu bagus. Kamu bisa menyerap biji teratai es yang dingin dan gelap ini. Lu Ming menelan 36 biji teratai es dingin dan gelap dengan rumus mengukur kata-kata, dan kemudian memahami semua jenis keterampilan dan rahasia sihir dengan ketenangan pikiran, menunggu rumus untuk memurnikan energi. Dengan energi biji teratai es dingin dan inti bintang, kecepatan pemurnian energi dengan rumus kata ukur melonjak. Hanya dalam 3 tahun, sejumlah besar energi disempurnakan. Lu Ming terus-menerus menyerap energi ini dan mengubahnya menjadi kekuatan sucinya sendiri, dan kemudian mulai menyerang 8 dewa berat. Setelah beberapa hari mengalami benturan, Lu Ming menghembuskan nafas yang kuat, 8 kali lipat semangat nafas. Kultivasi Lu Ming rusak lagi dan mencapai 8 tingkat surga dan Tuhan. Terobosan dari 10 jenis kekuatan ilahi bersama-sama telah sangat meningkatkan kekuatan ilahi Lu Ming. Lu Ming memiliki banyak kekuatan sihir. Saat menggunakan semua jenis keterampilan sihir dan seni rahasia, terutama seni rahasia asli, gerbang dominasi, Lu Ming harus lebih santai. Kekuatan Lu Ming semakin jauh. Sayang sekali energi biji teratai es dingin telah habis. Selanjutnya, kamu harus mengolah diri secara perlahan. Lu Ming menghela nafas. Dibandingkan dengan orang lain, kecepatan promosinya luar biasa, tetapi dia masih belum puas. Apa yang ingin dia lakukan terlalu sulit. 180 tahun kemudian, dia akan berada di 10 besar pada hari pembukaan rumah suci kerajaan Taiksu. Ini sangat sulit, bahkan jika dia menembus 8 tingkat Tuhan, tidak ada harapan. Sekarang, kami hanya bisa melakukan yang terbaik, mengambil langkah dan melihat langkah. Lu Ming menutup matanya dan terus berlatih. Tapi di tempat tinggal pedagang biru itu, seorang pengunjung tak terduga datang. Seorang pria muda, mengenakan pakaian bagus, dengan tangan di punggung dan temperamen yang luar biasa, datang ke halaman lain dari pedagang biru. Pemuda ini bukan murid Kam Bintang. Pada prinsipnya, sangat sulit bagi orang yang bukan anggota Kam Bintang untuk memasuki Kam Bintang, tetapi tidak ada yang menghalangi dia untuk memasuki Kam tersebut. Di halaman, pedagang biru itu mengerutkan kening ke arah pria itu dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Paman, jangan terluka." Orang-orang muda tersenyum. "Jangan panggil aku paman ketiga. Aku telah diusir dari keluarga biru olehmu. Aku bukan lagi paman ketigamu." Pedagang biru itu berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi suaranya penuh sarkasme. "Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi paman ketigaku," katanya sambil tersenyum. "Jangan ikut denganku ke hal munafik seperti ini, katakan saja, kamu tidak tinggal di Taiksu Sendu, mengapa kamu datang ke rumah Jiu Jue Tianwang? Aku tidak percaya kamu akan datang menemuiku." Saluran dingin bisnis biru. Dia pria yang licik dan licik. Apa yang dikatakan paman ketiga benar. Aku benar-benar tidak datang menemuimu secara khusus. Ada 2 hal yang harus aku lakukan di sini. Salah satunya terkait dengan sepupu Lanling. "Paman, aku tidak memiliki senyum tipis." "Apakah itu terkait dengan Linger? Ada apa?" Bisnis biru mata koagulasi, di hati memiliki semacam firasat buruk. "Paman ketiga masih ingat bahwa 300 tahun yang lalu, kamu membawa saudari Lan Lintang dan pergi ke kota suci." Berbicara tentang ini, Lan Feng berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, keindahan nasional dan keharuman alami saudari Lan Lintang. Begitu dia tiba di kota suci, dia telah mengejutkan Tian Jiao muda di kota suci, dan membiarkan banyak orang jatuh cinta padanya. Di antara mereka, Wu Fan, putra guru nasional, sangat berbakat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah melupakan sepupu Lanling.
Bahkan orang-orang dari National Normal University secara pribadi datang ke keluarga LAN untuk melamar pernikahan. De keluarga LAN telah setuju untuk menikahkan saudari Lan Lingtang dengan Wu Fan. Salah satu tujuan perjalanan aku adalah untuk membawa saudari Lan Lingtang kembali ke ibu kota suci dan menikah dengan Wu Fan. Ledakan. Mendengar ini, LAN Sang menghembuskan napas keras. Alisnya bersinar. Kekuatan jiwanya yang mengerikan menyapu LAN Feng seperti angin kencang. LAN Feng yang tertindas mundur lagi dan lagi. Tidak mungkin Lan Ling menikah dengan Wu Fan. Rambut dan janggut pedagang biru semuanya terbuka, dan matanya penuh dengan api amarah, seperti singa gila. Dia sangat marah. Saat itu, dia adalah guru Jingyu dan Tianjiao unik dari keluarga biru, yang dikenal sebagai masa depan keluarga biru. Tapi kemudian, Jingyu dijebak dan jatuh. Dia juga terlibat. Dia ditinggalkan dan hampir menjadi orang cacat. Pada saat yang sama, untuk menghilangkan hubungan dengannya dan menghindari keterlibatan, keluarga biru memberitahu dunia bahwa pedagang biru diusir dari keluarga biru. Keduanya benar-benar rusak dan tidak memiliki hubungan. Tapi sekarang, keluarga biru sebenarnya setuju menikahkan Lan Ling dengan Wu Fan. Dengan apa? Pedagang biru, ini adalah keputusan manajemen puncak keluarga biru. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menolak. Blue Maple meraung. Tidak berhak menolak. Hahaha, lucu. Awalnya, keluarga biru sudah mengeluarkanku dari keluarga biru. Pedagang biruku bukan lagi anggota keluarga biru. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memutuskan hidup berlama-lama? LAN Sang tertawa. Kamu yang dikeluarkan dari keluarga biru, bukan Lan Ling. Keluarga biru berhak mengambil keputusan untuknya karena darah keluarga biru. Kamu harus mengerti bahwa Wu Fan adalah satu-satunya putra dari Tuan Nasional, dan Tuan Nasional adalah guru dari pangeran. Suara besar Blue Maple. Pedagang biru itu mencibir. Meskipun keluarga biru adalah keluarga besar di ibu kota Taiksu, ia memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam, namun masih ada sedikit celah dibandingkan dengan para guru nasional. Guru bangsa bukan hanya guru sang pangeran, tetapi juga guru sang pangeran. Wu Fan menyukai Lan Ling. Keluarga biru ingin menikahi Lan Ling dan Tuan Nasional, agar kekuatan keluarga biru lebih stabil. Namun, saudagar biru itu sudah lama diusir dari keluarga biru. Langkah keluarga biru itu tidak tahu malu. Linger adalah putriku. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga biru. Tidak mungkin menikah dengan Wu Fan. Keluar dari sini. Wajah LAN Sang menjadi semakin dingin. Lan Sang, jangan keras kepala. Minuman LAN Feng. Jika kamu tidak pergi, aku akan melakukannya sendiri. Cahaya dingin di mata LAN Sang menyala, dan kekuatan jiwa terus menyebar. Blue Maple tidak bisa bangun. Terima kasih sudah subscribe Penatua.